Patung seorang Musa ditaruh di dalam basilika, di gereja Katolik Basilika. Tetapi patung Musa itu dipakein tanduk. Apa tujuan gereja memasukkan patung Musa dipakein tanduk begitu? Oh, itu apakah ingin menyamakan Musa? Apakah ingin menyamakan Musa seperti si ular tua? Terlepas itu. Karena kenapa? Karena يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore menjelang malam ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantamnya Kristen versus Kristen, ya, sesama Kristen mereka baku hantam, dan ini yang dihantam ini oleh Katolik, ya, Katolik yang dihantam oleh Wanes ini. Dan akhirnya ya Allah, itulah Kristen ini lucu-lucu memang. Baku hantamnya itu seru memang. Baik kamu sih, demikian videonya. Ada yang mau ditanggapi? Memang seharusnya itu kan yang dilakukan mereka itu kan media, melalui media, istilah media kan perantara. Sedangkan Tuhan berkata, jika engkau berdoa kepada Bapamu, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah, karena Tuhan melihat apa yang tersembunyi. Maksudnya di situ kita berdoa langsung tanpa melalui media, seperti katanya dengan iman, kan, kita berdoa harus dengan iman. Jadi memang kalau saya lihat, maaf ya, bukan saya mengapa saudara kita yang Katolik ya minta restu di depan patung Bunda Maria, ya kan? Ini kan saya tadi mau menjelaskan mengenai patung tadi, biar saya jelaskan, biar clear dia maksud saya tadi. Tolong didengarkan ya sebentar aja ya. Mulai ya. Saya kan seorang Katolik. Iya. Terus kenapa kalau Katolik? Gimana nih ngomong sekali, ngomong kerja sekali, dulu lah ngopi. Pak. Kamu kerja aja dulu, nanti udah ada waktunya baru masuk. Ngomong sepotong, kamu ini. Jadi nggak nyambung nantinya. Sinyalnya kayaknya itu, Pak. Jadi makanya sekarang kan sudah media, sekarang kan sudah zamannya teknologi yang demikian canggih. Pelajarilah sejarah, sejak kapan patung-patung itu masuk ke dalam gereja. Ada kok sejarahnya semua. Lagi buka ada data, timelinenya. data satu device. Ada timelinenya kok. Semenjak kapan? Makanya Kaisar Leo III ingin menghapus semua itu. Patung-patung itu. Itulah yang namanya, sejarahnya namanya perang ikon, perang ikonolas. Sempat terjadi pada abad ke-8 tahun 700-an sekian, itu ada perang yang namanya perang ikon. Perang ikon itu apa? Perang untuk menghapuskan seluruh ikon-ikon atau patung-patung itu dari gereja. Itu oleh Kaisar Leo III. Tetapi pengaruh Kaisar, meskipun dia seorang kaisar, dia kalah pengaruhnya oleh Konsili Nikia yang kedua. Konsili Nikia kedua tetap mempertahankan ikon-ikon itu ada di dalam gereja. Ini loh sejarahnya. Jadi memang patung-patung itu semua berasal dari pagan Romawi, pengaruh budaya pagan Romawi. Ini nggak bisa Itu kan dipungkiri. menurut Anda, Pak. Biar saya jelaskan. Ini Kok tadi menurut mau saya saya? didengarkan. Sejarah ada, coba kamu jelasin. Dari mana sejarahnya? Saya jelaskan ini tadi, Pak. Biar Coba, gimana bisa menyembah kamu patung. jelaskan. Udah sampai jelaskan Enggak, tadi. bagaimana semua. asal mula patung Ntar itu dulu ya, masuk saya gereja jelaskan dari yang mana? tadi, Siapa biar clear yang dia. mengajarkan itu? Jangan keluar aplikasi, Bapak. Nggak denger. Kalau Bapak baca sambil keluar, nggak bisa.
Nggak dengar tadi Kamu Bapak ngomong baca, apa. siapa yang dengar kami di sini? Kamu pakai Iya. device yang satu lagi. Kalau kamu keluar, kamu baca ya nggak dengar kita. Nah, Keluar keluar lagi lagi. dia kan. Gitu. Nggak ada aja. Makanya Parah ya. untuk saudaraku ya, kenapa kita Kristen ini dibilang oleh saudara kita yang RT 06 itu penyembah patung? Sebenarnya dari mereka itu, gitu loh. Iya Pak, itu kan saya udah tengahkan Pak. Ini Pak, kalau masalah yang tadi Bapak bilang, kalau kami berdua masuklah ke dalam kamar kunci, maknanya bukan Henry. seperti itu Pak. Henry, saya mau nanya kamu satu, Henry. Henry, kamu tahu nggak sampai hari ini di Basilika ada patung Musa yang dipakein tanduk. Kamu tahu nggak tentang itu? Terlepas Ada saya patung tahu, Musa. Hah? Terlepas dari Gini ya, mana, Pak? patung seorang Musa ditaruh di dalam Basilika, di gereja Katolik Basilika. Tetapi patung Musa itu dipakein tanduk. Apa tujuan gereja memasukkan patung Musa dipakein tanduk begitu? Oh itu Apakah enggak, ingin saya- menyamakan Musa? Apakah ingin menyamakan Iblis. Musa seperti si ular tua? terlepas itu Karena kenapa? Karena bagi kalian Musa itu bagi si ular tua ya. Bagi si ular tua itu Musa itu musuh yang paling utama karena dialah yang memperkenalkan Tuhan yang sejati kepada para manusia. Makanya dia ingin mempermalukan Musa. Sampai hari ini patung Musa ada dengan bertanduk di dalam gereja Basilika. Kamu pelajarin itu. Bapak udah salah ini. Banyak yang tidak tahu tentang ini, bahwasanya patung Musa yang bertanduk itu ada di dalam gereja Basilika. Di dalam gereja ya, bukan di luar ya, bukan di halaman ya. Patung itu bukan ditaruh di halaman atau di museum sebagai benda seni, tetapi patung Musa yang bertanduk itu ditaruh di dalam gereja yang di Basilika. Apa tujuannya? Apa maknanya? Ingin mempermalukan Musa toh? Itu bukan seni lagi. Itu sudah dengan cara ingin mempermalukan Musa dengan memberikan tanduk kepada Musa. Patung Musa itu di dalam gereja yang ada di Basilika. Sampai hari ini ada. Kalau kamu punya uang, kalau kamu nanti punya dana, kamu ke sana ngeliat. Lanjut teman-teman. Halo. Di perjanjian lama juga Pak itu ada itu membuat sekrup itu dari emas itu cuma ikon itu Pak. Jangan salah. Lain dia menyembah, lain dia menghormati. Itu dulu. Menyembah itu apa? Gitu Pak. Jangan salah tafsir Bapak. Patung Musa bertanduk itu sebagai bukti Basilika Vatikan antisemitik. Karena iman itu terlihat dari buahnya Pak. Maaf ya, terlihat dari buahnya. Tindak lakunya, perbuatannya, bukan ngomongnya cuma. Ya. Terus buah gerejamu apa? Kamu tahu nggak buah gerejamu 50 juta Gini jiwa Pak, melayang? gini Pak, apa yang diajarkan, maaf ya, apa yang diajarkan oleh imam-imam Katolik? Apakah hal-hal yang jelek? Gini buahnya, Saya kan kamu apakah bilang hal-hal buah. yang jelek? Saya Saya setuju. Suatu ajaran itu, ajaran yang dari Tuhan atau ajaran dari hantu kan kamu melihat buahnya, betul nggak? Iyalah dari Kamu buahnya lah. akan mengenal pohonnya, kamu pasti tahu dari buahnya. Iya betul. Kalau buahnya menghilangkan 50 juta nyawa, pohonnya itu pohonnya tuh dari Tuhan atau pohon hantu? Pohonnya itu pohonnya Tuhan. Menghilangkan 50 juta nyawa ini maksud Bapak gimana? Peperangan yang waktu di Roma itu atau di mana ini sekarang? Biar saya jelaskan. Kamu baca sejarah lah, zaman kegelapan gereja. Kamu bisa tahu berapa banyak nyawa yang hilang di situ. Karena gini Pak, singa berbulu domba itu susah Pak. Domba bulu singa itu susah kali. Kami ngerti kami itu, sangat mengerti. Mengerti sekali kami itu Pak. JPG, sampaikan sesuatu yang memiliki data. Kami sangat mengerti itu. Karena gini Pak,
Kalau itu memang berhala, Pak, dari dulu udah ditumpangkan itu semua, mulai dari pos pertama, mulai dari Rasul Paulus sudah dibuang itu semua. Mengenai lilin, mengenai itu tradisi, Pak. Seperti gini, Pak, ya, biar saya jelaskan ya. Bapak mempunyai orang tua, ada fotonya di situ, bukan kita sembah, Pak. Opung kita itu kita sembah, fotonya itu kita hormati, mengingatkan itu seni. Ada foto Yesus gitu, mengingatkan. Maaf, Pak, kita merasa lebih dekat dengan itu, menghormati. Beda ya, nyembah cuma Tuhan, Bapa, Putra, Roh Kudus itu, Tritunggal itu. Jadi Bapak salah tafsir ini sekarang ini bagi kami iman Katolik ini, betul. Orang yang menyembah berhala, Pak, sampai kapanpun Tuhan itu, kamu nanya itu, dia, bukan gini, yang JP, lain. Nah, JP, iya. orang yang menyembah berhala, masa orangnya ngaku, memang saya menyembah berhala? Ada nggak sih orang ngaku menyembah berhala? Berhalanya di mana, Pak? Saya dulu tanya dulu, Bapak, berhalanya di mana? Itu dulu tanya, aku jawab dulu. Berhalanya di mana? Udahlah, Alkitab Ya. sudah menulis jangan membuat patung, jangan Udah. sujud. Biar saya jawab di perjanjian lama. Udah tertulis begitu. Ya, tertulis juga di perjanjian lama, Pak. Ada buat sekrup patung emas waktu perjanjian lama, waktu masih di Israel. Jadi Anda ikuti dulu. Bapak yang nggak mengerti, Pak. Bapak yang nggak mengerti. Jangan membuat patung, jangan sujud. Betul. Berbentuk patung apapun di bawah di atas air. Tahu saya itu, tahu. Iya, Nah, di perjanjian lalu lama kenapa itu. dibuat? Lalu kenapa sujud? Memang di perjanjian lama itu, Pak, membuat patung sekrup apa itu? Enggak dua apa saya mau saya buka tadi. Kelurahan berapa itu? Ada itu. Iya, itu ada ya. Penjelasannya. Kerup kok sekrup. Kerup itu bukan patung. Gimana Lah, sih? mau bukan patung mah, yang batinnya itu, Pak, di luar daripada itu seni, Bedain namanya seni. patung. Gini, Pak, saya bertanya dulu sama Bapak, apakah duluan orang tua kita daripada kita? Siapa duluan? Aduh, pertanyaanmu juga masa Nggak nyambung tanya ya. begitu? Nah, gini, Pak, biar jelas dia, apakah duluan kita daripada orang tua kita? Logika Bapak dulu. Ada nggak perintah Anda buat sudah patung? Enggak, logika dulu ini, Pak, logika dulu. Apakah duluan orang tua kita atau kita? Itu dulu, jawab dulu. Tapi kita nggak nyembah orang hubungannya tua. apa? Hubungannya gini, Pak, biar saya biar ada hubungannya. Duluannya dulu gereja Katolik, belum ada ya gereja-gereja yang lain. Itu hubungannya. Terus? Katolik yang Ya, dulu, terus? Katolik yang dulu itu Terus ya, dimaksud adalah berarti anak universal. itu yang durhaka, nggak dikukannya yang Kalau yang secara pertama jujur, dibuangnya Katolik yang lama, universal diingat-ingatnya, itu lupa adalah kacang akan bukan kulitnya. Katolik sekarang. Kami sangat ngerti, Pak, ini. Singa berbulu domba itu bahaya. Sangat Bukan ngerti. Katolik yang Sejarahnya ada patung sekarang. masuk gereja aja kamu nggak tahu, kamu bilang paling ngerti. Udah aku jelaskan sejarah patung masuk ke dalam gereja Katolik yang dibawa oleh pagan-pagan Kalau Romawi Katolik sana. kami ngerti, Pak. Bapak Budaya-budaya nggak ngerti pagan. itu cuma segumpal itu. Kamu yang nggak ngerti. Bapak yang nggak ngerti. Kamu yang nggak ngerti sejarahnya. Bapak aja tuh Kamu kan sakramen cuma nggak ada. mengikutin. Gimana mau mengerti? Kamu Itu kan cuma sakramen aja nggak mengikuti. ada mau mengerti, bilang Bapak. Gini loh, kamu kan mengikuti budaya yang diturunkan Lah, kepada budaya kamu tanpa apa? pernah kamu mempelajarinya. Anda telah dianatema. Kan kamu nggak pernah pelajari. Jangan gitu. Sejak Itu sakramen kapan ada aja ajaran sudah ada. Kami mengerti dibilang. Itu Bener lari. buahnya. Ya, Anatema Pancasila itu lima. adalah Iblis Diambil cuma merupakan satu. berkat Kami yang benar berkelimpahan. bilangnya. Logika Anda di mana? Dengar JPG. jadi anatema Di itu anatema Logika oleh Anda di mana? Iblis itu Pancasila merupakan silanya berkat 5. Anda ambil cuma berkelimpahan, 1. bodoh. Kami yang benar Anda bilang. Sakramen itu 7. Anatema kuil iblis itu merupakan berkat yang berkelimpahan. Kita ini Ngerti, fakta, Koy? Pak, bukan cerita, fakta. Sejarah. iya fakta itu Makanya, anatema buah kuil busuk Katolik itu kuil iblis itu fakta. Itu kan menurut Anda. Itu kan ajaran menurut Tuhan Anda, kasih, Pak. bukan Tunjukkan anatema. data. Versi Anda. Versi Di sejarah Anda. Tuhan Nggak salah. itu, Faktanya. Tapi ajaran kalau Tuhan saya itu buat kasih. tadi patung dia berbentuk yang lain-lain itu Udah, tidak dengar dulu, berhubungan dengar dulu. dengan tidak berhubungan Dengar dengan dulu. Yesus atau Bunda Maria. Dengar dulu, bro, Itu saya bro. salah. Dengar dulu, anatema itu adalah buah busuk. Ya. Tuhan itu maha kasih, bukan mana anatema. Itu buah Ya. busuk itu.
Kalau Tuhan itu tegas, Udah. Pak. Memang benar ya salah ya salah, Pak. Bukan Iya, bukan- Tuhan bukan datang sumbang, mengasihi. Jangan Datang menganatema mencari bukan yang Tuhan, hilang, bro. bukan Itu bapak-bapak menganatema. gerejamu, engkong-engkong kuilmu itu yang menganatema. Iya. Itu kan menurut Anda, sah-sah saja. Sah-sah Menurutmu saja. Tuhan yang menganatema. Udah nggak bisa bela diri. Menurutmu Anda. Bukan nggak bisa bela diri, Pak. itu Bukti engkong ya. Kamu ini Maaf, naik, tadi maaf, pingin maaf. diskusi, kirain kamu nunjukin data. Rupanya Ya, kamu ada cuma nih modal data, saya ngeyel-ngeyel sebutkan kayak itu. gini buat Maaf. apa? Buktinya aja, jumlah Katolik sekarang lebih banyak daripada Protestan. Itu nyata. Oh, fakta. oh gitu. Iya, lebih Maksudnya banyak. waktu Tuhan Di dunia. gunung itu lebih banyak dari Banyak penduduk yang bumi. terbangun. berlipat Panggil ganda memang dari betul. umat Katolik. Apakah kamu Tapi perlu yang terpilih itu umat sedikit. kerajaan iblis? Kalau Sembahlah hidup kerajaan itu, iblis. Pak, Umatnya kalau lebih hidup banyak itu, gitu. pakailah logikanya. Ini Jangan logika yang nggak benar. dipakai. Benarkah kerajaan iblis memiliki umat 10-100 Nggak ada kali lebih ilmunya. banyak dari Katolik? Sembahlah. Nggak ada kerajaan ilmunya, iblis. kirain lebih keren dari Henry. Naik bawa data, ini loh patung itu dari sini loh, gini loh. Rupanya enggak, cuma modal ini kayak anak kecil. Itu menurut kamu. Kalau kayak gitu nggak usah naik diskusi. Anak kecil juga bisa begitu cara diskusinya. Akhirnya diskusi apa? Debat kusir namanya. Henry, Harusnya bawa ini data. yang baju putih ini apa ini jabatan dia? Frater, Romo, atau apa dia? Henry. Iya, Pak. Ini loh di gambar ini, itu ada orang baju putih, tangannya di kepal itu apa di Katolik? Jabatannya apa? Flutter itu. Atau pastor kali ya. Frater atau Saya Romo? nggak bisa. Pastor biasanya. Nah, itu ngapain dia? Sedang ngapain ini? Dia sedang ngapain itu? Ya dari posisinya berdoa. Nunggu duit Menyembah dari nggak dia? jamaahnya. Nyembah nggak? Henry, Udah tadi kan menyembah nggak terkait itu? Ya, Macet menyembah, kan? menyembah. Menyembah atau Menyembah. enggak? Menyembah. Ya, menyembah. Yang disembah siapa? Menyembah ke- Yang disembah siapa? Menyembah kepada siapa? Siapa yang Menyembah kepada disembah? Bapa. Bunda Maria ini. Loh, itu patung siapa itu yang di goa di atas itu? Astaga. Itu penghormatan, Pak. Penghormatan kepada? Bunda Maria. Kepada Bunda Maria. Nah, nyembah nggak itu? Astaga, nah, bukan kayak gitu. Gitu Terus disembah. gimana? Kalau menyembah, definisi diputar-putar kalau buat gimana saya, sih? kalau buat saya menyembah Jujur itu kita lah. menundukkan diri kepada Dia, kepada Bapa itu. Soalnya gini, Pak. Kalau kita bilang menyembah itu dengan sujud kayak gitu, enggak, itu bukan menyembah, Pak. Ada itu, Pak. Terus ditaruh di goa-goa gitu maksudnya untuk apa? Di goa-goa. Kenapa nggak di lapangan bola? Astaga naga. Gini, Pak. Itu namanya makanya itu nggak Bertobat, Pak. sakral, Pak. Bukan gitu, Pak. Nggak sakralnya di situ itu bisa di mana aja, Pak. Nggak harus Gak jujur keluar. ya orang Katolik ini ya. Bukan Kenapa dipilih goa-goa gitu loh? Maksudnya nggak tempat yang terbuka, yang lebih gampang dilihat orang. Kenapa? Kenapa goa? harus diselipin di goa-goa gitu loh? Tujuannya apa? Apakah lebih adem di goa-goa? itu enggak saya enggak sampai ke latar belakangnya itu pasti ada, Pak. Kenapa harus di gua itu apa segala macam, kenapa harus dibikin gua, enggak itu saya enggak belum nyampe ke situ belajarnya, Pak. Tapi keimanan saya udah saya jelaskan tadi, Pak. Terlepas dari apa nanti itu ujung-ujungnya itu aja, Pak. Mending kita bahas yang lain. Padahal di Alkitab menulis loh, Ah. si jahat itu dibuang dan disimpan di dalam goa-goa loh untuk sementara waktu. Lalu kenapa kalau kalian bilang kalian memuliakan dia, kalian taruh dia di goa-goa? Memahami Alkitab itu bukan satu kayak gitu, Pak. Ada juga itu nabi siapa itu yang pergi bersembunyi ke dalam gua, Pak, mau membunuh raja terus? kalau nggak salah itu. Terus disuruh keluar nggak dia sama Tuhan? Maksudnya, Apakah Tuhan bilang ya udah kamu tetap di dalam goa aja? Atau disuruh panggil keluar? enggak, maksud Bapak kan seolah-olah kalau gua itu udah blek gitu loh, tempat setan gitu loh. Enggak, pertanyaan saya, kenapa harus dipilih goa-goa? Kenapa nggak dipilih padang rumput atau tempat yang lapangan bola yang lebih luas, yang lebih bisa dilihat orang? Kenapa harus dipilihnya goa-goa? Kan saya udah bilang tadi, Pak, saya belum sejauh itu belajarnya, Pak. Itu pasti ada latar belakangnya, Bapak. Ya pasti ada dong, makanya nanti pelajarin. Coba nanti tanya Romo, kenapa ya patung-patung Bunda Maria itu kita harus taruhnya di goa-goa? Kenapa nggak di lapangan bola? Tanya teman saya. Kan lebih mudah dilihat orang.
Kenapa harus di goa-goa gitu? Coba tanya Romonya. Kalau Bapak bilang kenapa nggak di lapangan bola, itu udah jelas-jelas salah itu Pak, secara latar belakang, secara logika kita juga udah salah. Betul, masa Tempat bola itu mau Pak, itu main bola. tempat umum Pak. Enggak, bukan masalah Iya. itu, tempat umum. Udah salah logika itu. Maksudnya di lapangan Janganlah bola di- itu bukan di tribun. tengah-tengah lapangannya. Di tribun utama gitu. Taruhlah di pintu utamanya Iya, supaya Pak. orang masuk sudah melihat dia. Bukan di tengah lapangan. Aduh, makanya kamu udah rusak nih, kebanyakan nyembah ikon kamu. Bukan seperti itu Pak. Udah saya jelaskan tadi penjelasan saya terlepas. Pahala, berhala dia. Hah? Iya. Gimana? Ya udah Henry, selagi masih ada waktu dan kesempatan, ya udah ikutilah Alkitab. Iya, saya mengerti Pak. Saya memang ya belum terlalu Kembalilah, gini loh Henry, kembalilah ke hulu. Jangan kamu meminum air yang di hilir yang sudah terkontaminasi. Kalau kamu ingin minum air yang hidup itu, air kehidupan itu, minum yang dari hulunya. Dari hulu itu apa? Ajaran para nabi dan para rasul. Ya, Pak, Bukan bisa. kamu mencari air kehidupan di hilir. Air Bisa, Pak. kehidupan itu bukan air kehidupan lagi di hilir. Itu udah kontaminasi kimia semua, bro. Oke Pak, itu udah saya pahami Pak, mana ya Pak, masuk Bapak. Saya tanggapi Pak ya. Gini Pak, kalau keimanan saya gini Pak ya, saya sering berdebat-debat tentang kayak gini juga. Terlepas dari apa itu, kenapa saya Katolik bisa saya jelaskan. Tapi masalah keimanan itu pribadi Pak, itu sendiri-sendiri. Nah, kenapa saya Katolik itu karena liturgi-liturginya sesuai dengan ya dengan karakter saya. Kamu Katolik karena sudah ditetapkan untuk binasa kekal, Henry. Itu juga Bapak salah. Ada itu banyak ayatnya itu di Alkitab Pak mengatakan jangan menghakimi gitu. Itu juga bukan seorang Kristen yang seperti itu. Boleh menghakimi jika adil, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Enggak Bapak. Bapak udah langsung menjat saya. 6 kitab. Saya akan masuk neraka. Yang 3 menentukan kitab masuk mengatakan neraka itu boleh menghakimi asalkan adil, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Kitab bukan 66 kitab. Iya dari Bapak. Bapak kan langsung menjat saya masuk neraka. Belum tentu Kita ini Bapak. banyak menambahkan kitab-kitab dari dunia kegelapan. Belum tentu. Banyak itu Pak. Kalau seorang Kristen itu nggak seperti itu Pak. Seorang Kristen itu harus rendah diri apa segala. Makanya kita lebih ke situ lah. Nggak usah kita membahas ini patung apa segala macam. Itu gambarnya tuh rendah tengok tuh. hati, rendah Apa? diri. Itu menyembah atau enggak tuh gambar patung yang di samping itu Hanzo tuh. Naga-naga, Itu Romo, Bapak. itu Romo tuh. Ujung-ujungnya itu aja Pak. Ini Pak, ini Kan saya- kelas apa ini? Iya, kelas ini ya. Ini nyembah atau Coba tuh. bukan? Atau Bisa nyembah, nunduk atau enggak? Itu nyembah atau hormat? Bisa nggak Pak kita Hormat yang kali. Ya Udah, kalau udah. Bapak Itu Udah kasihan. tadi saya bilang hormat. Kasihan Henry sudah minta ampun dia. Itu uji penciuman kata Henry. Itu uji Itu penciuman. terlepas itu ada apa pandangan. asap-asapnya. Menghormati Ada dia, kemenyan. menghormati berhala. Ya, baca Bapak itu di Alkitab banyak itu nabi-nabi itu menggunakan wangi-wangian. Oh ngawur, mana ada nyembah Nggak ada. patung nabi-nabi. Kamu ini mau framing. Astaga, bukan nyembah patungnya Pak. Wangi-wangian itu Pak, asap, kemenyan itu ada di Alkitab itu Bapak. Baca deh. Sudah nggak mau tobat, Henry. Tentang Udah patung, disadarkan. wangi-wangian. Masih nggak kalau- mau bertobat. Kalau tobat yang seperti yang Bapak bilang, tapi memang saya Iya. saat ini lagi memulai sedang mau bertobat, tapi bukan yang seperti Bapak bilang. Ya sekarang lah, mau nunggu kapan? Enggak, bukan yang seperti Bapak saya kembali ke Alkitab, tapi saya tetap Katolik Pak. Oh nggak mau kembali ke Alkitab? Alkitab itu Bapak, Oh iya, enggak apa-apa tetap Katolik, Iya. tapi enggak masalah sujud-sujud Katolik, begini. masalah Kristen itu liturgi Pak. Iya, tapi sujud-sujud ini tobat lah. Iya kan udah saya maknai Bapak, itu bukan sujud. Kalau yang bukan sudah doa. sampai model Itu begini, penghormatan. bro. Coba nih kamu lihat nih. Kalau yang namanya sudah model kayak gini, penghormatan kepada siapa lagi kalau bukan kepada patung di hadapannya? Astaga, bedain Bapak Itu simbol. patung setan itu. Seperti kita Bapak punya simbol bendera Pak, kita hormat apa kita menyembah bendera Bapak. Loh, ini Kenapa bendera nggak apa bisa patung? menghormat? Kenapa harus hormat? Iya, kayak Pak, ini gini sebenarnya- untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Kenapa Ini harus sebenarnya menghormati salah seperti apa ini? perspektif yang berbeda Pak.
Gimana Ini Bapak? sebenarnya perspektif Kenapa? yang berbeda karena teman. Nah gini Pak, sebenarnya Kenapa harus bapak-bapak dari melakukan Katolik hal-hal dan yang teman-teman seperti ini dari kalau untuk menyembah Tuhan? gini teman-teman yang dari Katolik bahkan dari Protestan itu memiliki cara pandang yang berbeda. Ibaratnya gini, angka 6 di lain sisi dilihatnya angka 6, di lain sisi dilihatnya angka 9. Nah teman-teman, awalnya itu sebenarnya itu cuma dilakukan sebagai sebuah simbolik, seperti di dalam bait suci ada yang namanya kerup, ada yang namanya kaki dia. Ini sebenarnya semua simbolik, tapi tidak diciptakan untuk kita menyembah kepadanya. Nah, berjalannya waktu, orang-orang awam yang tidak mengerti, mereka menjadikan itu sebagai media penyembahan. Nah, itu yang salah. Gitu. Betul. Itu yang salah. Jadi sebenarnya perspektif ibaratnya gini, presiden datang, kita hormat, Pak selamat siang. Nah, itu bukan penyembahan, itu penghormatan. Tapi salahnya ketika apa? Kita berdoa kepada presiden, Pak Presiden tolong selamatkan saya, bawa saya masuk surga. Nah, itu yang salah. Ya, Awalnya itu sebenarnya dibuat sebagai sebuah penghormatan. Tapi berjalannya waktu karena orang tidak memahami, akhirnya mereka menjadikan ini sebagai sebuah media ilah, media Tuhan, gitu loh. Itu yang perspektif yang harus kita benarkan. Jadi sebenarnya Bang Henry ini benar. Dia ini sudah paham, tapi orang-orang pada umumnya yang tidak belajar akhirnya menjadikannya sebagai Tuhan mereka, media mereka gitu loh. Tapi secara simbolik itu nggak salah Bapak Ibu. Karena apa? Di bait suci pun ada kerup, ada kaki dia, itu sebenarnya simbolik semua. Bukan Tuhan yang lain seperti itu. Bangsa Yahudi pun ada. Tapi mereka tidak menjadikan itu sebagai Tuhan untuk menyembah. Bedakan penghormatan dengan penyembahan Bapak Ibu. Makanya kan saya udah bilang Bapak, Itu beda. saya udah Iya. kasih penjelasan, Bapak kasih tanggapan. Oke, kita bahas yang lain aja Pak. Soalnya kalau ini kita bahas, tetap aja itu ujung-ujungnya itu. Patung aja. Patung. Sebenarnya contoh gini, Bapak Ibu taruh foto orang tua Bapak Ibu di rumah. Apa itu penghormatan atau penyembahan? Itu penghormatan, Pak. Karena apa? Mereka orang tua kita. Protestan Host, aku salah tukar ketika mereka device dulu ya, menaruh host. Ya, turun sebentar ya. Aku tukar device. mereka menaruh salib di dalam gereja itu pun salah Pak. Itu sebenarnya semua simbolik. Tapi bedakan kalau misalnya orang itu menjadikan itu sebagai sebuah media penyembahan, itu yang salah. Gereja Itu, saya Pak. nggak pakai salib. Sudah dibuang salib di gereja saya. Itu yang tadi. Oh iya, saya juga Pak. Itu cuma simbolik Pak. Bukan kalau salahnya gini, kalau misalnya kita menjadikan itu sebagai media penyembahan. Contoh kita berdoa pada patung, tolong selamatkan saya, tolong bawa saya masuk surga, ampuni dosa saya. Itu yang salah. Gitu loh. Contoh kita hormat kepada bendera merah putih, itu penyembahan atau penghormatan? Contoh presiden datang, kita bilang, "Pak, selamat siang," kita tunduk. Itu penghormatan atau penyembahan? Nah, bedakan itu Bapak Ibu. Kata, kalimat, frasanya, itu harus bedakan. Di dalam bangsa Yahudi pun sama Bapak Ibu. Tapi itu bukan dijadikan sebagai media penyembahan. Itu yang bedanya. Saya nggak mengharapkan Henry bertobat. Nanti saingan saya ke surga jadi banyak. Semoga Henry jangan bertobat ya. Enggak, sebenarnya kita bertobat itu tidak perlu kita pindah dari Katolik ke Protestan, dari Protestan ke karismatik, itu enggak Pak. Kita kembali ke firman Tuhan saja. Kita mau Katolik terserah, kita mau Protestan terserah. Kalau saya bukan Kristen Pak. Saya adalah orang yang menyembah Bapa Yahweh Elohim, Yeshua Mashiach. Kalau mau bilang Protestan pun banyak yang keliru Pak. Karismatik lebih lagi. Intinya semua itu tergantung cara pandang. Cara pandang. Manusia yang sama dengan Yesus. Sama. Oh beda Pak. Beda. Brief, bro. Beda, bagi Coba saya sama aja. cari tempat dulu, berisik. Gimana Henry? Ya gimana Pak? Jangan gimana-gimana, bertobat. Itu Bro, jangan diajak bertobat terserah bro. Bapak lah. Saya nanti jadi banyak. Udah saya bilang tadi Pak, kalau urusan yang masalah ini udah sampai pada titiknya. Oke. Pak. Itu aja itu Pak. Kita lanjut bahas yang ya, lain aja. Henry ya. Nah, Kita bahas yang lain ya. Kamu kalau meninggoe, kamu kemana, Henry? saya nggak bisa memastikan itu Pak, tapi yang saya tahu Enggak, sesuai ajaran iman Katolik, kalau kamu meninggoe, kamu kemana? Purgatori katakan Henry, jujur aja. bukan seperti itu. Saya nggak keimanan, saya nggak seperti itu Pak. Kata Katolik, kata apa, nggak Dibantah seperti- lagi. Enggak, saya bukan yang seperti saya udah bilang Pak, saya Katolik karena liturginya Pak, ini segala macam ini. Urusan masuk surga, urusan apa itu urusan Bapak Pak.
itu bukan urusan kita. Tapi kita mengikuti Ngawur. pelajarannya. Menurut Istilah iman temanmu. Katolik, Anda itu kalau meninggoy, semua masuk ke purgatorium. Ngerti nggak apa purgatorium? Baru saya belum ke situ-situ, Pak. Maksudnya Wah, berarti kamu awam ya? Ya, berarti kamu nggak tahu apa-apa tentang iman Katolik kan? kalau dibilangnya Kamu ya. itu dibakar dulu, Henry. Dibakar dulu, disucikan katanya. Namanya tempat penyucian, api penyucian. Sama nggak itu kayak RT 6? Kalau keimanan saya nggak seperti itu, Pak. Saya baca Alkitab nggak seperti itu. Wah, puji Tuhan kalau nggak begitu. Berarti kamu sudah mengeluarkan dirimu dari pemahaman Katolik. Di anatema nanti. Nah ini udah Katolik nih, si Tom nih. Tom, gimana tuh Henry udah nggak percaya purgatorium tuh? Gak apa-apa. Itu gampang. Henry, kamu jangan banyak-banyak main ke Komal Bidat. Kamu belajar aja. Takut. Justru Henry kesini, dia menjadi waras, gak gila kayak kau. Oh enggak. Nyembah patung. Nyembah patung. Penyembahan tuh apa emang? Ini di gambar ini nyembah nggak dia? Enggak. Proskuneo toh? Gak waras. Kita bisa ini bukan proskuneo. nyembah. Kentut. Ini Kentut itu. ini bukan nyembah ya. Ngapain terus manggut-manggut? Pargoy. Seperti yang dibilang, itu penghormatan yang dalam bahasa biblisnya itu proskuneo. Masa menghormat begini? Waras nggak sih kamu? Kamu udah pernah lihat prosesi pernikahan di Benda mati kok banyak dihormati? gereja? Benda mati dihormati. Duh, kena lapor aku. Turun dulu ya Pak ya. Bukan saya yang lapor. Oke. Bukan saya yang lapor, Hanzo. Iya, kawan Kalau bola. saya mau rungkatin kamu, saya udah rungkatin kamu dari tadi. Coba rungkatin, coba gimana caranya? Wah, intimidasi. Dia bisa merungkatkan. Ya. Nah itu Ngeri gaya memang. Katolik. Anatema ya. Gaya anatema ini. Tema persekusi. Kalau yang namanya Tap layar guys. Oh gitu caranya. Anak Itu caranya dia gitu bro. kegelapan. Aduh, memang roh Pakai cara-cara anatema. begitu. Ngeri ya. Aduh. Caranya ngeri ya. Puterin Segala suara cara bayi gitu kan. dilakukan ya sama Bisa. mereka ya. Masa begitu? Katolik. Gak bisa membantah argumentasi ya kan. Memalukan. Pakai owe-owe gitu. Dari seluruh orang, tapi jangan bilang Katolik ya, dari 1000 orang luar disuruh lihat ingin kayak gini, pasti mereka bilang ini sudah penyembahan berhala. Hanya mereka aja nggak sadar bro. Bukan mereka nggak sadar Panas ya, dia, tapi Cak. memang betul ya mereka nggak sadar. Hah? Panas dia, dibawa dari tadi panas. Ini ya, Pak Petrus nggak mau di proskuneo, malaikat nggak mau di proskuneo, selalu kepada Tuhan juga proskuneo. Kalau latria itu melayani, ya patung dilayanin apanya, nggak bisa dilayanin apa-apa. Jadi nggak ada latria itu melayani. Proskuneo itu memang orang zaman dulu memang ada yang membungkuk seperti itu. Tapi kalau hormati itu bukan proskuneo. Contohnya hormatilah ayahmu dan ibumu, hormatilah pemerintah segala semuanya itu. Tuanmu dan sebagainya. Apakah ada pakai kata proskuneo? Nggak ada gitu. Jadi proskuneo bentuk seperti itu memang raja-raja zaman dulu tuh dianggap dewa, jadi di proskuneo gitu ya. Jadi Kemudian sujud atau apa alasan itu aja, budaya, alasan. tetapi kita lihat itu diteruskan kepada sampai ke zamannya Yesus, segala proskuneonya itu udah bukan proskuneo sekedar proskuneo proskuneo kepada manusia menghormati itu tidak sampai seperti itu gitu ya. Jadi yang namanya proskuneo itu tetap adalah penyembahan, penghormatan itu bukan proskuneo ya. Dan memang mereka kok ada doa para kudus kok. Kemudian berhubungan dengan roh paraklisis. Kalian ketik dong, paraklisis itu apa? Bagaimana berhubungan? Itu semuanya adalah penyembahan.
Bahkan minta orang kudus berdoa, orang kudus mendoakan. Itu kalau nggak penyembahan apa gitu, kalau nggak permintaan apa, itu adalah berupa pemujaan kepada roh-roh jahat itu. Lantas apa bedanya dengan devosi? Maria juga didevosi oleh Katolik. Tanpa bisa disadari, itu spirit-spirit yang nggak tahu dari mana kan bisa menyusupi, bisa masuk ke dalam patung-patung itu. Dan mereka kan gila disembah. Benar nggak? Jadi kalau yang namanya adalah ingin supaya manusia jangan menyembah Tuhan. Jadi dia selalu memberikan pengganti-pengganti dengan berbagai alasan. Kemudian ajaran Isabel yang masuk ke dalam gereja, dan gereja itu ada sampai akhir zaman. Saya tanya, makan persembahan berhala, apa tuh makan persembahan berhala? Apakah cuma soal makanan? Itu adalah penyembahan kepada roh-roh jahat. Gitu. Berhala, berzina apa? Masa di dalam gereja soal berzina laki dan perempuan sekalipun itu ada? Bukan, perzinahan itu adalah satu penyembahan kepada sesuatu yang di luar Tuhan. Siapa? Maria. Sebenarnya masalahnya bukan di Maria. Marianya udah baik-baik aja, para kudusnya juga baik-baik aja. Tetapi dilakukan semuanya itu ajaran setan gitu loh. Nah, ini para Protestan ini pada goblok-goblok semua yang di TikTok ini. Mereka nggak ngerti bahwa Bapak Gereja itu dipakai untuk apa? Untuk melegitimasi ajaran yang menentang. Dan kemudian mereka membawa larinya kepada gereja mula-mula. Loh, gereja mula-mula tuh benar, lalu jadi Ortodoks dan Katolik setelah berabad-abad kemudian. Jadi yang salahnya itu bukan di abad 1, 2, 3, 4. Tetapi adalah melalui perjalanan waktu masuklah ajaran. Memang Tuhan memperbolehkan hal itu terjadi. Adam Hawa jatuh aja boleh. Gereja berusaha dirusak setan. Loh, berapa banyak orang yang mati martir? Kemudian yang mati martir apakah Tuhan yang membunuh dari anak-anaknya? Ya itu adalah pekerjaan iblis. Kok diizinkan ada hambanya yang mati? Ya karena itu. Memang Tuhan mengizinkan, membiarkan, melihat bahwa kejahatan itu pasti terjadi. Pemberontakan lah, ajaran jahat lah, ajaran dari the deep of Satan. Saya tanya, the deep of Satan di dalam gereja apa? Apakah salah doktrin itu the deep of Satan? The deep of Satan itu otomatis penyembahan kepada roh-roh jahat. Gereja nggak bisa dirusak loh. Iya, karena itu ada timbul anak-anak Tuhan yang seperti contohnya reformasi. Kenapa? Gereja sudah sampai gelap sedemikian rupa, bisa lagi dilanjutkan? Nggak bisa. Pembunuhan sedemikian hebat kepada orang Kristen di China, Tuhan membangkitkan 3 orang, Wang Mingtao, Watchmeni, dan John Sung. Dan yang diselamatkan dan yang dibunuh daripada yang dibunuh itu lebih banyak melalui 3 orang itu. Jadi Tuhan, lu mau menghancurin kerjaan Tuhan, Tuhan kasih kesempatan tuh. Tuhan biarkan si iblis bekerja tuh. Tetapi apakah berhasil? Enggak. Karena apa? Karena akan bangkit anak-anak Tuhan. Mereka ini nggak nyangka bahwa gereja biarpun dirusak bagaimanapun ada kitab suci yang ditutup, tapi begitu kitab suci dibuka, ajarannya ketahuan nggak? Ketahuan. Andai kata Injil itu tidak ada yang tertulis, maka Injil hari ini sudah kacau balau. Tapi Katolik dan Ortodoks memang tidak bisa memusnahkan firman Tuhan itu. Itu adalah penjagaan Tuhan. Mereka hanya bisa menyegel karena di dalamnya memang ada anak-anak Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan biasanya apa? Yang tiam-tiam. Tapi kalau yang ngerebut-ngerebut kedudukan biasanya apa? Ya anak-anak setan. Kita lihat itu di konsili ketiga. Konsili ketiga itu terjadinya apa? Apakah karena mereka rapat baik-baik menentukan ajaran yang benar dan salah? Enggak, itu pakai sistem politik, pakai duit. Kemudian menghalangi sebagian datang, kemudian memberikan fitnah, ajarannya dibakar. Itu semuanya adalah, apakah itu anak Tuhan seperti itu? Apakah itu ajaran para rasul dan para nabi? Aneh-aneh aja. Ya pokoknya gini ya, orang kalau nggak kembali kepada firman Tuhan ya semuanya ngaco. Jadi kalau benar salah itu tentukan berdasarkan firman Tuhan. Ajaran kayak proskuneo lah, apalah, kepada manusia lah, itu semuanya adalah ajaran-ajaran dari si jahat. Bapak, bayangin tokoh seorang Musa. Bayangin tokoh seorang Musa bisa ditaruh di dalam gereja, di basilika, dipakein tanduk gitu loh. Itu gereja loh. Itu yang mengatakan dia itu gereja mula-mula itu loh, yang mengaku gereja mula-mula.
Padahal semuanya tahu pengenalan akan Tuhan itu dimulai dari Musa. Musa lah yang mendapatkan Torah itu yang pertama kali, yang menuliskan, menceritakan seluruhnya tentang Tuhan. Tetapi oleh Katolik, Musa itu dipasangin tanduk, lalu ditaruh di dalam gereja Basilika. Dan banyak lukisan-lukisannya lain yang ada di dalam katedral-katedral yang ada di Eropa. Di Perancis ada, di Jerman ada, di mana-mana banyak dengan gambar-gambar Musa bertanduk. Tuhan saya kalau Allah yang Tritunggal saya nggak pakai. Tuhan saya Allah yang tunggal, Bang, bukan Tritunggal. Kecuali tulis gini, bersujud menyembah Allah Tritunggal. Masing-masing mungkin bisa dibedain, ini menyembah Allah yang tunggal, istilah Allah tunggal. Ayo lo, digeruduk lo sama yang punya Allah lo. Ayo. Tanggung jawab lo, nyama-nyamain lo. Kita bimbing syahadat aja ini si bapak ini kalau nyembah. Nah, Ya, tidak bakal. ayo kita bantu. Kita menghargai Allah yang diimani oleh umat Islam, tapi konsepnya Katolik kan tentang tetap Tritunggal. Allah yang esa tetapi dalam wujud Putra dan Roh Kudus. Itu gak ada ditulis yang tulisannya Tritunggal, bro. tadi Allah yang tunggal, Bang. Kalau yang tunggal itu Tuhannya saya, bukan Tuhannya Kristen. Itu kan tafsir Anda toh, itu kan tafsir Anda. Kan Anda tidak bisa paksa orang Katolik membaca dan versi Anda. Tertulis yang tunggal. Tertulis Allah Coba buka lagi. Gimana sih? Itu tulisan yang ayat yang itu kan ayat yang lain kalian sudah baca semua. AGK Kan enggak. Tidak bisa dicomot satu poin begitu. Menolak AGK. Oh, itu pernyataan Anda. Tidak bisa Anda mengeneralisir orang Katolik kayak gitu. Tapi jangan Pokoknya dimarahin, intinya Bang, kalian kalau yang itu menyembah kalau Allah. asal Karena intinya Allah kalian itu Tuhan asal yang nyerang benar, Katolik aja, pencipta. tapi Katolik itu tetap bagus. eksis. Karena dia tidak suka menyerang-nyerang orang yang ini. Kalau dipancing itu dia ladenin gitu. Saya dukung. Setan juga eksis, bro. Islam pun masih eksis sampai sekarang. Iya. Nanti kapan gak eksisnya? Iya, yang saya Sewaktu bilang itu setan itu kalian mengikat. yang proti yang suka nyerang-nyerang itu loh. Gini, Hendrik. Sewaktu nanti setan itu diikat, iblis itu diikat selama 1000 tahun. Nah, di situ barusan gak ada lagi penyesatan dari si Katolik. Katamu kan. Ya, selama si iblis itu belum diikat, dengar. Selama si iblis itu belum diikat selama 1000 tahun, penyesatan dari Ya si kamu iblis aja yang itu tetap ikat ada. pakai lontongmu itu. Nanti Tuhan Yesus datang mengikat itu. Jadi selama belum diikat, jadi sebelum Penginjilan diikat Noe. dia, si iblis ini dia masih berkuasa. Berapa sih jumlah denomo itu? Berapa orang jumlah yang Nuh waktu diselamatkan? Berapa jumlah Nuh? Berapa jumlah Nuh yang bebas dari air bah? Parokimu beda-beda. Enggak. Apa pentingnya? Berapa jumlah denomo yang terpecah-pecah hari ini pecah? Sekarang gini. Berapa jumlah Hari ini berapa bangun jumlah- gereja di sampingnya ada Gini. gereja baru lagi, jelekin gereja yang satu. Ada berapa jumlah yang selamat di atas kapal Bahtera Nuh itu? Baca Ada aja berapa? sendiri. Ya itu aja dasarnya. Itu kan tulisan Bukan berdasarkan tulisan jumlah, di bro. Alkitabnya Katolik. Itu kan tulisan di Henry. bukunya Katolik. Ngapain kau tanya saya itu? Henry, Tuhan menyelamatkan bukan lihat jumlah. Katolik, kenapa kamu nggak bisa jawab? Kisah Nuh itu bukannya di bukunya orang Israel ya? Enggak. Bukunya orang Katolik Kan yang dibeli dari Sunda. Alkitabnya orang Katolik kan Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu penggenapan dari kisah Perjanjian Lama. Dengar. Kisah Nuh itu dibeli orang Katolik dari orang Sunda yang menuliskannya. Sunda andasmu. Ya. Bukan dibeli, Biar Pak. kamu tahu. Dipaksa kemarin. Ya udah, Bang. Aku pamit dulu. Oke, Alam Syah. Ya, bro. Alyubi, gimana? Intinya Katolik dan Islam itu tidak akan ada saling serang. Yang serang itu Protestan. Iya. Katolik kan orang Islam yang belum syahadat. Makanya bisa nikah sesama. Kami beda agama. Itu menurut kamu. Kamu cari dokumen gereja pernikahan dimanapun tidak ada pernikahan sesama. Banyak bukti, Pernikahan antara beda iman, Coba Islam dan ditunjukkan Katolik mana? itu boleh di gereja. Itu framing di mana-mana.
Banyak itu buktinya kalian dikabul sama Islam. Kalian siapa? Kalian siapa? Oke, Dalam nanti gereja cari Katolik itu KGK-nya. sakramen pernikahan itu dicatat dalam buku dan tercatat rapih. Coba Jadi, administrasi yang nikah paling di rapi gereja dari beda agama gimana? Yang menikah gereja beda agama di Katolik itu gimana? tetap tercatat. Bagaimana dengan perkawinan sesama jenis? Tercatat. Bagaimana dengan perkawinan sesama jenis? Itu tidak ada. Kamu catat, cari sampai di mana tidak ada. Itu yang ada Perkawinan gereja sesama jenis nggak ada ya? framingnya itu. Jadi nggak ada pernikahan beda agama di Katolik. Tidak pernah ada sampai kapanpun Katolik tidak akan pernah menyetujui itu. Jadi yang berita-berita yang kemarin yang banyak viral itu gimana? Itu kan zaman IT ini kamu masih percaya kayak gitu? Berita nasional memberitakan. Tidak ada. Faktanya itu gereja yang lainnya, bukan gereja Katolik Roma itu. Itu gereja Katolik yang bahkan itu ada. Tidak ada. Itu kan saya juga bisa bilang gereja Protestan tanpa bukti kan? Inilah contoh yang semua orang bisa bilang begitu. Jadi kalau ada pernikahan beda agama Katolik gimana? Tidak ada, saya yakin tidak ada. Ini Orang KGK di Katolik 1635 itu Bro Tom. dengar. Bentar. Saya beritahu kamu ya. KGK Kalau di Katolik 1635. itu kalau orang menikah itu syaratnya harus ada diumumkan 3 kali barang siapa pamit dulu ya, Bang, ya. mengetahui halangan Oke. halangan pernikahan maka itu dibatalkan. Bentar, ya Bang, saya mau pamit dulu. Kalau masih ada yang mau nyembah Allah yang tunggal, nanti saya syahadatin ya. Makasih. Oke. Jadi tidak akan terjadi kalau pernikahan Ada itu di sesama KGK jenis. 1636. Tidak ada. Ada. Susah juga ada apalagi di KGK. Kalau ada gimana? Mereka ini lucu loh Hanzo. Kalau ada gimana? Ya, Fitnah. coba itu apa tulisannya Yohanes Damaskus itu. Bagaimana tuduhannya terhadap Nabi Muhammad terhadap Islam. Luar biasa. Tapi nama Tuhannya dipakai, disama-samakan pula. Aduh, lucu kalian. Kemana lagi topiknya ini? Satu-satu dong, belum selesai sudah nyambung kemana-mana. Itu kekuatannya Protestan tuh gitu. Ntar kalau sudah sudah didapat, nyalip lagi ke patung. Kalau tidak pating, nyalip lagi ke Bunda Maria. Kalau tidak Bunda Maria, nyalip lagi ke Paus. Itu aja dibahas dari tahun 1600-an. Kayaknya Katolik yang biasa kayak gitu. Nah, oke lah, nggak usah bahas yang itu. Bahas Sesekali yang masuk aja. ke gereja Katolik, ikut misa, dengar itu khotbah pastornya. Ya, Nyerempet ke kamar lain. Saya mau Tidak tanya pernah. Ngapain juga Pasca itu lama-lama merayakan apa, Henry? Makanya biar tahu Nih, saya kalau bacain Katolik itu nih, tidak saya susah untuk bacakan. menyerang. Hendrik, kamu kan nggak ngerti Di gereja KGK. Katolik nggak pernah baca Alkitab. Nih, Kenapa saya nggak ngerti? Kamu yang Hendrik, orang lain lebih ngerti dari KGK. Diam dulu. Iya dong. KGK 2358 mengatakan, gereja mengajarkan bahwa orang yang memiliki kecenderungan HOMO harus diperlakukan dengan hormat, dibelas kasihani, dan kepekaan segala bentuk diskriminasi yang tidak adil terhadap mereka harus dihindari. Diberikan tuh hak-haknya Justru itu mereka. bagus. Justru itu bagus. Menurut kamu salahnya di mana? Di perjanjian Salahnya di lama, mana? orang kayak begitu, Sodom Gomora itu dihancurkan, diratakan. Menurut kamu, menurut kamu Kenapa orang nggak ada yang narasi lahir gitu? dengan kekurangan seperti itu kehendak dia atau Loh, itu kemauan udah dia dilahirkan Itu penyakit, bro. Nggak Itu boleh. menular, bro. Itu udah menyimpang. kamu Masa penyakit. Kamu keliru. Kalau orang yang lahir dengan kaki lihat ya sebelahnya nih, KGK 2358 harus, dengar dulu, harus diperlakukan dengan hormat. Gila nggak tuh? Orang itu sakit dihargai diperlakukan hak hormat. asasi manusianya. Astaga. Tetapi perilakunya tidak bisa dibenarkan. Loh, ini tidak dilarang loh. Benarkan, tapi perkawinannya disetujui. Perkawinannya disetujui. Di mana datanya bahwa Katolik menyetujui? Harus data dong. Oke, saya carikan ya. Jangan terguncang kamu. kok pernikahan. Ya, kamu dari tadi minta data, dikasih data, dimintain data, kamu tidak mau. Nah, yang di KGK tadi kan dia tidak bahas bilang pernikahan sesama jenis. Yang dia omong itu bahwa harus menghargai hak asasi manusianya itu. Ya, harus dihargai.
Masa dia ciptaan Ya, Tuhan nanti juga? biar dicarikan Manusia. Hanso, biar dicarikan Hanso. Yang waria-waria itu bukan ciptaan Tuhan. Jadi kamu layak membunuh mereka karena mereka lahir sebagai manusia kayak gitu. Kan itu Tuhan punya hak prerogatif untuk menyatakan dia salah atau tidak. Kita menghargai hak hidupnya. Itu penyakit bro, itu menular bro. Ada kasus teman saya juga tuh tertular. Mudah-mudahan kalian itu ya tidak punya anak yang dilahirkan kayak gitu. Itu kalau Tuhan sudah jadikan Tuhan seperti memberikan itu, keturunan kamu yang baik. bantah. Aduh, memfitnah Tuhan sekarang. Berarti kamu menyalahkan yang penciptanya. Gak ada penyimpangan itu diizinkan Tuhan. Itu kehendak manusia. Kamu belajar sendiri. tidak tentang kromosom itu? Gak ada. Kamu itu jangan mencari pembenaran di atas kesalahan. Kan ada Tuhan itu tidak kelainan-kelainan yang pernah bawaan yang menciptakan Hendrik, berarti kalau kayak seperti gitu itu. harusnya diboleh nikah dong. Kalau kayak gitu, kalau itu memang dia dari Tuhan. Kalau menikah dengan lawan jenisnya diizinkan. Loh, tadi Kalau kamu sama? bilang- Apakah semua orang harus menikah? Kalau orang yang lahir cacat, dia tidak punya alat kelamin begitu, harus juga dia menikah dan ataukah dia tidak menikah Cacat dan tidak kelainan yang Kalau dia kamu mau nikah bilang. gimana? Iya. Mau nikah gimana? Kalau Gimana? kamu bilang memang dari Tuhan, kalau ini kasusnya dia mau nikah, berarti harusnya Tuhan nggak menghukum mereka dong. Seperti Kalau yang dia disoal- kalau menyeleweng dari ajarannya Tuhan, itu yang disalahkan. Kan Tuhan bilang Iya. diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Yang menikah itu laki-laki dan perempuan, bukan diciptakannya dia laki dan setengah laki. Tidak ada. Beda. Jadi orang yang lagi bete itu dari Tuhan atau karena memang perilakunya kayak gitu? Itu perilaku manusia karena kita manusia ini diberikan kehendak bebas untuk Lah, tadi memilih kamu mana bilang yang itu baik dari dan mana yang Tuhan. benar. Tadi kamu bilang udah dari Tuhan, kayak orang-orang yang cacat. Iya kan, ciptaannya siapa kalau memang mereka lahir seperti itu? Nah, berarti itu dari mana? Dari Tuhan atau karena perilaku mereka? Kalau ciptaan itu dari Tuhan, sekarang saya tanya kamu ya. Kamu pernah Ya ciptaannya memang dari Tuhan, tapi kan itu pernah tahu tidak ada perempuan yang tidak punya rahim, terlahir tidak punya rahim? Iya, Pernah saya- tahu tidak ada laki-laki yang terlahir punya payudara? Itu beda, itu namanya cacat. Nah, sama. Beda. Kelakuan itu Sama. kelakuan SEX itu termasuk Gini loh. HOMO itu adalah Dan itu pilihan. kan mereka sendiri bingung, mereka itu setelah bertumbuh besar. Kamu bingung lihat mereka ceritanya laki atau Sodom perempuan. Gomora tadi sudah calon tong kasih tahu gimana sih kamu ini nggak paham-paham jadi orang. Sodom Gomora itu karena kesalahan perilaku. Nah, ya Nah, jadi sama. orang yang sekarang itu Kamu gara-gara tahu apa? nggak? Alkitab sudah menuliskan sebelum ini barang ini ada terjadi. Alkitab itu sudah menuliskan kenapa barang ini bisa terjadi, hal-hal seperti ini bisa terjadi. Kalau kamu baca kitab Roma 1 ayat 27, kamu dapat jawaban itu. Kenapa Tuhan izinkan mereka langsung seperti ini? Karena mereka sudah mengganti kemuliaan Tuhan dengan barang yang fana. Mereka sudah mengganti kemuliaan Tuhan itu dengan kefanaan manusia. Itu ajaran yang dari sana itu. Sehingga apa? Tuhan serahkan mereka. Roma 1 ayat 27 menuliskan, mereka lelaki akan meninggalkan persetubuhan yang alami bersama yang perempuan, tapi para lelaki dengan para lelaki terbakar oleh nafsu mereka. Itu semua ada ditulis di Alkitab. Ini bukan hanya datang dengan sembarangan seperti itu. Tetapi Itu semua sudah perilaku- dituliskan apa sebab akibatnya. Akibatnya apa? Itu Akibatnya perilaku kalian penyimpangan sudah seksualnya atau Dengar dulu. ciptaan dia yang menjadi manusianya Kalian ini. sudah mengajarkan leluhur kalian selama 1650 tahun sudah mengajarkan menggantikan kemuliaan Tuhan dengan kefanaan manusia. Kalian lebih mau menyembah berhala, kalian lebih mau menyembah manusia daripada menyembah Tuhan yang benar itu. Sehingga ini kan kata kamu, diizinkan kata oleh kamu, Tuhan terjadi di dalam Itu kan Roma. menurut Bukan kata kamu. saya, kata Alkitab Roma 1 ayat 27. Iya, Kamu baca Alkitab itu Roma memang 1 untuk ayat orang 27. Katolik. Orang Katolik yang buat itu buku Alkitab terus kau serang itu Alkitab lagi untuk Katolik. Iya memang. Ayat ini memang Nenek untuk orang moyangmu Katolik. yang buat di abad Benar. ke-16 yang buat itu. Enggak, ayat Tunjukin ayat ini saya cocok pendeta nih mana untuk yang ikut kalian. dalam itu konsili-konsili itu untuk Roma 1 ayat 27. Coba baca. Bangga-bangga baca itu Alkitab tapi nyerang lagi Katolik itu. Loh,
Itu lupa Memang daratan Katolik tidak sesuai Alkitab kok pengajarannya. Kalau Katolik sesuai Alkitab pasti nggak nyembah patung, nggak cium patung. Lu tuh dari tadi pengetahuanmu cuman patung doang. Lah, kan memang itu fakta. Tapi mau patung dari tadi. Yang lain kayak Kan memang fakta. Masa aku beneran yang tidak sesuai fakta? dari tadi patung melulu. Kan sudah aku bilang topiknya Protestan tuh kalau menarik itu kalau bahasnya itu patung, paus, Bunda Maria, apalagi ya? Karena memang itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Katolik. Pernikahan Kalau kalian tidak protes itu kita masih satu. Kalau kalian tidak protes di abad ke-16 tuh kita masih satu. Jadi sudahlah kita masing-masing meyakini kita punya iman masing-masing. Janganlah mengajarkan kepada yang agama yang sesungguhnya yang aslinya itu loh. Oh, yang asli nyembah patung. Lu kan ujung-ujungnya patung. Yang pausnya sipilis. Lu merasa seperti suci sekali ya. Patung lagi lu. Lama-lama lu kayak patung nanti. Muka lu kayak patung nanti. Iya, terus kamu sujudi ya kan? Patung aja dari tadi. Ngomong yang bermakna sedikit ke apa? Patung itu kan sudah diselesaikan dari zaman kapan sudah diselesaikan. Kamu anggap sepele patung itu bukan apa-apa, padahal itu kamu udah memuja patung, udah menyembah kan patung. sudah saya jelasin tadi, patung kero, patung ular tedung itu siapa yang perintahkan? Mereka Kamu tidak pernah menyalahkan menyembah Tuhan. itu. Mereka tidak pernah menyembah patung itu seperti yang dilakukan Katolik juga tidak mengatakan itu menyembah. Ya memang tidak dikatakan menyembah, tapi sudah dilakukan sesuai dengan praktek. Definisi Katolik kan penyembahan itu syaratnya ada imam, ada altar dan ada kurban. Tidak ada salah satu di antara itu dia bukan penyembahan. Tidak sesuai dengan Alkitab. Tuhan Yesus bilang sembah dalam roh dan kebenaran. Saya tanya kamu, pada saat Alkitab belum dikanon, pengajarannya dengan cara apa? Tuhan Yesus saat bertemu dengan perempuan di Samaria. Alkitab itu ditulis kapan? Kamu tahu tidak? Alkitab itu ditulis kapan? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Alkitab itu tulis kapan ya? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Alkitab itu ditulis kapan? Sehingga kamu sedikit-sedikit menurut Alkitab. Orang Katolik yang tulis Alkitab, kamu ajarin lagi orang Katolik lagi. Menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan dalam patung. Kamu sujud nggak? Alkitab itu ditulis kapan? Orang Katolik yang tulis Alkitab nggak salah. Saya mau tanya dulu, Katolik. Alkitab itu ditulis kapan? Di mana datanya orang Katolik yang menulis Alkitab? Di mana dasarnya? Kau kasih lihat, cepat. Kanon Alkitab yang saya maksudkan. Kanon Alkitab itu bukan menulis, kau botol, ngerti Kanon nggak? itu hanya mengumpulkan mana yang sesuai dengan firman Allah. Ya, saya mau tanya itu tahun kapan? Itu pada konsili apa dan tahun kapan? Jangan ngomong patung doang, biar kau tahu sejarah tidak. Saya mau tanya itu yang apa yang mau diperdebatkan untuk hal itu? Saya mau giring kau tadi, kau bilang berdasarkan Alkitab. Sekarang saya tanya, sebelum Alkitab itu ditulis, Tuhan Yesus menyuruh dengar saya. Sebelum Alkitab itu dikanonkan, pengajaran para rasul itu menggunakan apa coba? Yang menggunakan kitab-kitab ini, kitab-kitab perjanjian lama. Selalu kok Tuhan Yesus bilang ada tertulis. Para rasul juga ngomong kayak gitu. Sebelum Alkitab dicatat itu, dikanonkan itu, pengajaran para rasul kepada umat-umat yang pengikut Kristus itu dengan menggunakan apa? Yang menggunakan kitab dong. Dengan kitab. Lisan. Nah, kalau melalui lisan dan melalui Torah, melalui tanah. Lisan, kenapa tradisi lisannya kamu buang? Loh, Tuhan Yesus sudah memakai tulisan juga kok. Ketawa. Berarti kamu hanya mengakui perjanjian lama dong? Tidak, saya mengakui juga perjanjian baru. Nah, itu kapan dikanonkan, ditulis sampai ayat-ayat yang kamu hafal-hafal itu? Siapa yang menulis hafal-hafalan itu? Yang menulis pendetamu tulis apalah pasal-pasal itu? Yang menulis ya murid Tuhan Yesus dan juga rasul. Yang mengkanonkan pendeta-pendetamu yang nulis ayat-ayat yang kamu baca dan lantang itu. Bukunya ini loh, kau download atau beli? Saya nggak pernah klaim Alkitab itu ditulis pendeta. Jangan bahlul. Makanya jangan sedikit-sedikit bilang kembali ke Alkitab saja, karena orang Katolik tidak hanya satu-satunya Alkitab.
memang pengajaran Di dalam Alkitab sendiri dijelaskan, dituliskan dengan jelas bahwa bukan hanya pada Alkitab saja. Ada tulisan dan ada lisan. Kalau semuanya dituliskan, Iya, benar. maka buku satu dunia ini tidak akan mencatat. Lisan yang sesuai dengan tulisan. Lisan yang sesuai dengan tulisan. Lisan yang sesuai dengan tulisan. Ya benar dong. Emang kamu mau Justru bantah yang ditulis itu berdasarkan tradisi lisan. Kamu mau bantah yang tulisan itu? Kamu mau bantah? Kami tidak membantah karena itu tulisan orang Katolik. Nih baca nih. Nih baca. Daftar awal dari moratorium nih baca. Ini baca nih. Abad ke-170 Apalagi itu? nih. Itu apalagi itu Ini sudah tiba-tiba ada di kanon penampakan sebelum lagi itu. Katolik ada. Sebelum Katolik Itu apa? ada, abad 170 Masehi. Abad lagi. Tahun Tidak usah ajarin 1750. Katolik itu. Data-data semua lengkap di Roma sana di perpustakaan tuh. Jangan ajarin Katolik. Dengar Henry. Dengar. Daftar awal yang namanya moratorian fragment itu tahun 1170 Masehi sebelum gereja Itu catatan Katolik sejarah ada. dari mana itu? Dari Dengar pendeta kan? dulu, makanya kamu tulis dulu. Moratorian fragment tahun 170. Jadi sudah capek itu ini. sudah Jadi kita ada tuh kitab berhenti 27 menghujat agama itu. Katolik. Gak usah Berhentilah kalian, karena gak tidak usah ada kalian damai ngaku-ngaku yang sukacita. kanon. Coba kalian habis debat ini ada rasa damai sukacita? Ini si Hendrik ini bukan tipe yang akademis, yang bukan tipe yang sesuai data. Kalau si Hendrik, Dari tadi juga kamu bukan akademis juga. bagian Lompat mana? sana lompat Bagian sini mana? akademis itu. Bagian yang mana? Yang Yang tidak dari tadi akademis. sebentar patung, sebentar paus, sebentar itu apa? Memang disuruh nyembah patung kok. Kamu kan memang sujud di patung. Ya kan patung lagi lu. Loh, itu fakta apa enggak? Fakta enggak kamu sujud di patung? Kan saya sudah jelasin tadi, kalau penyembahan menurut Katolik itu ada imam, ada altar, dan menurut ada Katolik, kurban. tapi tidak sesuai dengan- Kalau dengan di patung itu Mas. sudah dijelaskan bahwa Nih, baca, patung sebentar. itu hanya Nih, baca. simbol Baca. ketidakmampuan manusia Nih. untuk melihat Allah Nih, yang baca. sesungguhnya Udah. itu, Ini sehingga baca dulu, baca baca dulu apa? nih. Saya punya Nih. mata itu plus jadi tidak bisa baca ini. Nih, moratorian fragment atau kanon moratori adalah daftar kitab perjanjian baru yang sudah ada tahun 160 sampai 180. Ya. Jadi sebelum Katolik yang Katolik ngaku-ngaku mengkanon, ini sudah ada kanonnya. Yang namanya kanon moratorium. Katolik tuh hanya menjiplak. Ini nih. Apalagi Protestan. Apa masalah? Apalagi Protestan. Masalahnya Katolik itu klaim-klaim. Apalagi Protestan. Ini Aduh, baca. sedih sekali. Siapa yang Sudah menjebak, termakan Siapa sendiri yang jebakannya. mengkanon perjanjian baru? Gini, dengar dulu. Siapa yang mengkanon perjanjian baru? Di sini nih. Kenapa kamu? Goncang kamu. Ternyata sudah dikanon dulu. Ternyata sudah dikanon Tidak lebih awal goncang. dulu. Saya tahu sejarah yang sebenarnya, tapi buat apa saya buka di Goncang orang-orang yang seperti kalian ini? Karena kalian ini kan ujungnya tuh patung, paus, Bunda Kamu Maria. goncang kan? Kamu goncang. Tidak goncang. Karena kamu tahu yang mengkanon Katolik itu PB sudah selesai. bukan Katolik, bukan gereja Katolik. Gini, Katolik itu sudah yang selesai. mengkanon itu bukan gereja Katolik. Yang mengkanon PB Terus? itu juga jauh sebelum gereja Katolik ada dibentuk, sudah ada kanon itu. Terus? Jangan kamu mau membohongi publik yang mengatakan Terus kanon kalau PB itu tanpa dari kanon gereja Katolik itu Alkitab yang sekarang kau pakai dari Dengar Yahudi langsung dulu. tembak. Jangan kamu mau membohongi publik yang mengatakan Itu PB fakta kanon sejarahnya dari gereja jelas kok. Katolik. Konsili-konsilinya jelas kok. Dengar, Fakta secara kamu bukti-bukti jangan fisiknya jelas. Jangan membohongi publik. Kanon Tidak PB bohong, bukan itu dari gereja fakta. Katolik. Sejarah. Itu yang tadi saya buka. Tadi yang saya buka ini namanya fragmen moratori. Fragmen Sejarah moratori itu tidak bisa itulah kanon dibohong. PB. Ya. Jangan kamu membohongi publik. Ya. Jangan lagi kalian orang-orang Katolik mengatakan, "Wah, PB dikanon oleh gereja Katolik." Fragmen moratori jauh sebelum gereja Katolik ada, itu sudah mengkanon PB. Itu sudah lengkap Dikanon oleh 27 kitab pendeta-pendeta itu. tahun
oleh Martin Luther Ya, ke tahun fragmen 1600. yang namanya fragmen moratori pada tahun 160 Masehi. Sebelum gereja Katolik mengkanon yang katanya mengkanon PB itu cuma hanya klaim sepihak dari gereja Katolik yang mengatakan mereka lah yang mengkanon. Itu kita mana-mana saja perjanjian itu. baru. Kita mana-mana saja yang Ternyata, sudah di fragmen moratori sudah mengkanon itu sudah ada jauh sebelum gereja Katolik dibentuk, sudah ada kanon Alkitab. itu kitab perjanjian apa? baru. Itu kitab apa Ini yang di fakta kanon itu? sejarah. Ya udah. Jangan kamu Itu mau kitab ngeklaim apa yang di kanon itu? yang membohongi publik lagi, yang dikit-dikit mana? Ini kitab Katolik, ini kitab Katolik. Kitab Katolik apa dari Hong Kong? Yang Terus kanon itu jauh sebelum Katolik yang ada, sudah Protestan? ada kok. Yang Protestan sudah buat apa? Yang Protestan sudah buat apa? Protestan Ada urusan ya menghentikan perbudakan yang Protestan masih dilakukan oleh menyembah tiga Katolik. Tuhan kok. Emangnya gua pikirin Kalau Protestan yang nyembah tiga Tuhan? agama Islam Gua ada nggak peduli sama Alkitabnya. Protestan yang nyembah tiga Tuhan. Protestan tuh apa bedanya Ada- dengan Katolik? Sama aja. Ada Yang menyembah tiga Tuhan. Kalau Islam ada prosesnya bagaimana dia punya kitab suci. Hindu ada kitab sucinya. Ya. Konghucu ada Jadi kitab jangan mau sucinya. dengar dulu. Jadi teman-teman jangan Protestan mau ada lagi pinjam di Katolik. dibohongi oleh orang-orang yang mengatakan Dengan memilih kanon kitab-kitab perjanjian yang baru. cocok, homologi diambil. Dengar dulu. Jadi teman-teman semua jangan mau lagi dibohongi oleh orang-orang yang mengatakan perjanjian baru itu dikanon oleh gereja Katolik. Sebelum gereja Katolik ada pada tahun 160 Masehi yang namanya fragmen moratori sudah ditemukan, itulah kanon perjanjian baru yang paling tua yang sudah ada sebelum gereja Katolik yang mengatakan mereka mengkanonnya. Ini fakta yang tidak bisa disembunyikan lagi. Sekarang sudah zaman teknologi. Klaim gereja Katolik hanya isapan jempol yang mengatakan perjanjian baru adalah kanon dari mereka. Mereka hanya menjiplak, mereka hanya mengambil fragmen moratori yang dijadikan dasar mereka, yang seakan-akan mereka lah yang mengkanon perjanjian baru. Sekarang sudah zaman informasi, bro. Sudah tidak ada bisa lagi yang dibohongi. Jangan lagi kayak zaman dulu yang mengatakan, oh kanon perjanjian baru itu dari gereja Katolik. Gereja Katolik lah yang membuat kanon Alkitab. Pret. Gereja Katolik kanon Alkitab. Perjanjian lama sudah ada. Semenjak zaman pembuangan, perjanjian lama sudah selesai di kanon. Zamannya Ezra Nehemia, kanon itu sudah selesai di perjanjian lama. Perjanjian baru sudah lengkap di dalam fragmen moratori pada tahun 160 sampai 180 Masehi, jauh sebelum gereja Katolik ada. Jadi jangan lagi mau dibohongi, dikibuli oleh yang namanya gereja Katolik yang mengatakan mereka lah yang mengkanon perjanjian baru. Ya, sudah Cak Lontong tunjukin, pelajarin sendiri, cari tahu fragmen moratori namanya. Silakan, Bro. Itu benar itu, Cak. Tapi sebelum saya bernarasi hidup Tritunggal, ini kan, Cak, ini kamu sudah menyerang Katolik ini pencemaran nama jelek kalau seperti ini, Cak. Iya kan mereka kan selama ini kan mengakui memang Katolik yang mengkanon Alkitab kan? Pret. Fragmen moratori sudah ada 27 kitab sudah lengkap dalam fragmen moratori jauh sebelum gereja Katolik ada. Sebelum bahkan sebelum Konsili Nikea yang namanya fragmen moratori itu sudah ada 100 tahun lebih sebelum Konsili Nikea sudah ada. Sudah lengkap 27 kitab. 27 kitab. Namanya fragmen moratori. Itu ya. Jadi yang diklaim oleh ini bapak-bapak gereja itu yang mereka yang mengkanon Katolik itu gimana? Itu nggak kan benar. Yang masih bisa dibohongi, umat-umat yang masih bisa, umat-umat jemaat yang masih bisa dibotolin.
Sekarang kan sudah zaman informasi, bro. Sudah zaman teknologi informasi. Kita bisa mencari tahu. Makanya aku Siapa pun heran pengkanon kan, Cak. Alkitab. Kenapa jika Katolik yang mengkanon Alkitab, kenapa tidak ada satupun nama Katolik atau Katolais di dalam Alkitab? Mereka hanya menjiplak dari apa yang ada di dalam fragmen Muratori. Lalu fragmen Muratori ini seakan-akan dilupakan, dihilangkan. Karena orang nggak banyak tahu tentang fragmen Muratori. Iya, benar iya. nggak? Saya pun Mungkin, baru tahu. mungkin Anda sendiri juga baru dengar kan yang namanya fragmen Muratori. Baru tahu. Itu di mana kita bisa dapat itu, Cak? Kalau ini ini aja, sebelum lanjut, aku izin turun dulu Hanzo dan semuanya teman-teman. Oke, Romo Yubi. Bang, sesekali Hidup Bang, Tritunggal, hidup Bang, Tritunggal. sesekali kalau minta ini Bang, aku izin naik gitu loh, Bang. Kan ini kan dari Komal. Kan biasanya kan orang udah biasa, Bro, izin turun, ya kan? Sesekali bilang dong, saya izin naik gitu loh, Bro. Turun naik ke surga. Kalau aku izin naik kayak yang tadi konslet juga. Yang tadi kan konslet itu. Udahlah, aku izin turun. Hidup Tritunggal. Ada tadi yang konslet tadi ada. Ini ada satu, Hendra, Bang Living. Hendra, masih hidup kau, Hendra? Hendra, pingsan Ini dia. masih syukur, dia bisa adem. Ini Edward baru naik nih, Edward. Halo Edward. Siang. Salve atau shalom? Shalom. Shalom. Silakan. Itu saya udah shalom. Saya udah tulis di bawah tuh, Bro Living. Tinggal Anda cari sendiri yang namanya Muratorian Fragment. Muratorian Fragment atau fragmen Muratori. Itulah cikal bakal, bukan cikal bakal lagi. Itu adalah kanon yang tertua dari Perjanjian Lama, PB yang tertua yang ada, yang tertulis di dalam bahasa Latin, yang diterjemahkan dari bahasa Yunani kuno. Ini cikal bakalnya, Muratorian Fragment ini yang dikatakan orang Katolik yang mereka jiplak, mereka ambil fragmen Muratorium ini, mereka jiplak, mereka katakan kanon itu dari Katolik. Oh, tukang jiplak ternyata mereka juga. Nah, ini udah bahaya nih. Bahaya nih. Jadi dalam fragmen itu semua sudah lengkap, 27 kitab itu sudah ada dalam fragmen Muratori itu. Katolik hanya menulis ulang aja, seakan-akan Katolik yang mengkanon. Inilah si ular tua itu yang hendak menipu umat. Awas nanti, Cak, dicari-cari si Elang nanti kau, Cak. Teruslah berbohong, bro. Lanjut ya, saya turun. Jangan turun dulu, bro. Ini pil pahit. Ini pil pahit, bro. Yang ketahuan kamu itu sudah mendustai orang-orang di sini. Tidak ada damai sukacita, paling ujung-ujungnya kamu apalagi live lagi juga bahasannya sama, tidak akan ada beda-beda dari itu. Kenapa, bro? Pahit ya pilnya. Yang tadi kamu bilang kanon PB itu dari Katolik. Sekarang kamu tahu kepahitannya. Hah? Tidak. Kenapa kamu nggak mau menjelaskan kembali? Sama sekali kamu tidak. Itu bohong. Nah ini loh. Katolik sudah selesai, jadi tidak perlu dibahas tuh. Kamu cari orang Katolik susah itu, kecuali anak Katolik yang tidak belajar itu yang nanti akan ikut bodoh-bodoh ke kamu. Tapi kalau Katolik yang terpelajar susah, imannya sudah selesai. Bang Hendra, gini loh, Bang. Abang bisa bantah nggak datanya Bang Cak Lontong? Nggak apa-apa, Bang. Silakan bantah, Bang. Ini kan Hendra berdiskusi, siapa? bro. Saya bukan Hendra. Ya udah, Henry. Bisa Bang Henry bantah nggak? Jangan cuman gini loh, Bang. Saya tidak setuju. Ya tapi nggak bisa membantah, sama aja, bagusan diam loh, Bang, gitu. Sudah selesai, sudah selesai. Iya, maksudnya ini tentang kanon ini, kanon Muratori ini, ternyata menurut data yang dilampirkan oleh Cak Lontong, ya kan, bahwa bukan Katolik yang mengkanon Alkitab. Terus menurut kamu yakin itu? Ya ini datanya ada. Dia munculkan data, bro. Data, semua data yang ditampilkan itu valid.
Data itu bisa valid. Valid kok, bro. Ini. Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa itu valid? Ini dia, bang. Dia makanya kan pakai data dia, bang. Makanya saya langsung cari tahu, bang. Bagaimana saya tahu kalau itu valid? Artinya dia valid atau tidak, bro? Dia didukung oleh fakta. No, kamu mengatakan valid, saya harus dibuktikan. Validitasnya di mana? Nih ya. Nih. Validitasnya mana? Ini ya. Ini datanya nih ya. Oke, Data di HP bilang valid. Oke. Nah, jadi datanya yang valid atau tidak berdasarkan apa coba? Berdasarkan apa coba? Berdasarkan apa coba? Abang bisa bantah nggak? Kalau abang di room diskusi nggak bisa bantah, berarti begini, abang topiknya yang kita kan memang model berpindah-pindah. hoax. Oh, topiknya kan berganti-ganti. Jadi bagaimana dalam sekejap orang bisa menyiapkan data yang valid untuk membantah? Kan tidak. Oke. Nah sekarang apa? Topiknya apa yang mau abang bahas? Tentang kanon, oke lah. Tentang kanon abang kalah, gitu kan? Waktunya saya sudah Karena selesai, tapi nggak bisa membantah. satu pesan yang saya mau sampaikan itu, berhentilah ajak-ajak debat-debat untuk menggiring orang untuk masuk ke imannya kita. Lebih baik bahasnya itu menginjili orang-orang yang benar-benar satu iman. Jangan senggol Katolik, jangan senggol Katolik. Itu loh. Tidak ada damai sukacita setelah debat itu. Kalau Katolik, bang, kalau Katolik itu berbicara dusta, kita juga lawan. Nah itu, nggak ada. Kita anak Tuhan Yesus, mana bro. itu yang Katolik berdarah dusta? Nah coba misalnya kayak ini masalah kanon. Nah kalian mengklaim itu kanon itu Alkitab itu Katolik yang mengkanon, ternyata tidak. Iya, karena faktanya jelas, datanya jelas. Fakta pertama, fakta kedua, ya kan? Katolik mengklaim bahwa Rasul Petrus adalah paus pertama Katolik. Tapi datanya tidak ada faktanya, karena Petrus sudah meninggal di abad pertama. Sementara Katolik ada di abad keberapa? Karena Akan nggak nyambung. Nah, yang ketiga. Data itu versi kamu kan? Kamu kan hanya sola scriptura. Yang kamu sendiri membatalkan sendiri. Sekarang bisa nggak kau bantah? Katolik, bang, Pak, tunjukkan data Katolik ada di abad keberapa? Silakan. Untuk apa saya jelaskan ke kamu? Kan artinya nggak mampu, bang. Bukan untuk apa? Artinya nggak mampu, Markona. Jujur aja. Oh, saya tahu itu oleh Santo Ignatius tahun berapa mulai muncul itu di ayat berapa kata holo, saya tahu. Tapi ngapain saya bahas ke kamu? Karena ujung-ujungnya nanti kamu tetap nggak percaya. Jadi berhentilah bahas di tentang sini, Katolik. Bang, bukan masalah percaya. Ini ranah diskusi, bro. Bukan masalah percaya atau tidak Katolik. percaya. Oke. Tetapi sebuah narasi dengan tentang data Katolik, itu adalah kebenaran. menyinggung soal itu di room diskusi, bang. Paus, Maria, sakramen, penyembahan berhala, ujung-ujungnya itu saja. Tidak ada yang menarik kalau topik itu tidak diangkat. Bang, kalau misalnya kan gini, Bang Henry, kalau abang nggak mampu, abang telepon Patris Allegro, Romo Patris Allegro, jumpai kami Tidak di sini usah, gitu loh, kamu Bang. aja masuk ke roomnya ini. Nggak berani naikin masalahnya, Bang. Nggak ada Katolik yang berani naikin kami, Bang. Karena Katolik itu tidak suka debat. Karena Katolik sudah selesai dengan ajarannya. Ngapain? Hasil dari debat itu apa sih menurut kamu? Kalau selesai Markona, hasil dari debat itu apa bisa menurut kamu? divalidasi dan bisa diuji. Itu arti selesai Markona. Kan Katolik sudah Bukan selesai modal di imani saja. konsili. Selesainya di mana? Selesai di konsili Trente. Kalau kamu mau buat konsili lagi, buatlah konsili kamu supaya membantah semua itu, undang-undanglah semua Sekarang magisterium. kalau selesai berarti gini. Dasar iman kalian Katolais yang percaya Allah itu Tritunggal, berarti kan bukan Alkitab tapi konsili, betul? Saya sudah ikutin kau dari awal tentang Wanes. Ini kau menggiring saya ke Wanes lagi kan? Enggak, ngapain pula saya giring-giring? Emang kamu kamu jadi lembu yang mau digiring-giring kan enggak? Gimana sih? Kok mau jadi lembu? Siapa yang mau jadi lembu? Giring kan tidak harus giring kan kamu kan tidak yang harus bilang lembu. giring Dalam saya. bahasa Yang digiring-giring itu Markona, itu lembu. Aneh. Dalam debat itu menggiring ide, opini itu menggiring. Kamu bodoh amat sih.
Makanya saya bilang yang Menggiring itu siapa, tidak harus Bang? domba, bro. Bro, kamu sekolah di mana? Menggiring itu Yang artinya giring domba. siapa? Hei, kan katanya yang giring itu hanya domba. Menggiring opini kan itu bahasa dalam debat. Ah, coba. Ya, Yang sudahlah. giring siapa? Tidak bermanfaat. Saya mau tanya. Tidak Artinya bermanfaat. teman-teman tervalidasi ya bahwa Henry menyatakan Katolik mengimani Allah Tritunggal ya itu berdasarkan konsili bukan Alkitab. Jelas ya? Poin pertama. Poin kedua, Oh, tidak, Katolik tidak. Siapa yang yang bilang mengklaim iya? Ya, mana? Tidak. Coba bisa kamu bantah? Apa pernyataan mampu. tadi? Gini aja, saya buat sedikit Katolik timeline. mengimani Saya buat Allah timeline-nya gini, Tritunggal berdasarkan hasil konsili, bukan Alkitab. Fakta, betul? Dalam Alkitab kan Jadi gini, tertulis. sebentar bro. Saya buat timeline-nya ya. Timeline itu ada apa urutan waktu ya. Biar dulu Cak dia, biar dulu. Nanti dia nangis loh Cak. Biar dulu. Nanti Nggak, habis itu baru aku mau calon. tanya dia, maksudnya gini, sebelum gereja Katolik yang baru ada di Konsili Nikea, kan sesudah Konsili Nikea barusan resmi gereja Katolik itu ada. Lalu mereka mengakulah mengkanon perjanjian baru. Jadi sebelum Konsili Pernyataan itu Nikea, saja salah itu. Pernyataan salah itu gereja Katolik Dengar ada dulu. setelah konsili Dengar Nicea. sebelum Konsili Itu aja Nikea, keliru. artinya mereka menggunakan kanon apa? Yaitu inilah dasar mereka, fragmen yang namanya fragmen Muratori ini. Sepanjang waktu inilah mereka menggunakan fragmen Muratori sebagai kanon perjanjian baru yang hampir lengkap, 27 buku. Lalu sesudah Konsili Nikea, sesudah resmi gereja Katoliknya itu berkibar benderanya, di situ mereka mengklaim kanon perjanjian baru itu dikanon oleh gereja Katolik. Inilah yang namanya lembu punya susu, keling punya nama. Asik. Itu opini penggiringan opini publik yang keliru. Silakan. Dua Bukan menurut fakta nih Anda. Bang. Oke, silahkan Bang. Saya tanya dulu, kamu masih di Lah, dalam ibadahmu nanya, pakai bukan masih kredo menjawab. tidak ya? Masih doa Memang masuk masih angin mendoakan nih, kredo Katolik. tidak ya? Kredo masih tidak? Saya mau menjawab tentang Tritunggal tadi itu. Silakan. Kredo kamu Saya masih tunggu mengucapkan jawabannya, tidak? Kredo Kredo apa Bang? Kredo konsili, pengakuan iman Ya. rasuli. ya. Emang ada dalam Alkitab pengakuan iman rasuli? Nah yang saya tanya kamu masih mendoakan tidak? Enggak, ngapain sih Bang? Bang, Ya kalau sudahlah, saya tanya jangan samamu, mengaku Bang. Kristen lah. Bang, saya tanya samamu, Rasul mana yang melakukan pengakuan itu? Pengakuan iman rasuli sesuai dengan judulnya, Rasul mana? Silakan, kalau kau bisa buktikan. Rasul mana, Markona? Tidak penting jawaban itu. Tidak penting. Rasul Athanasius. Hah? Rasul Arius yang membawa saksi Manfaatnya apa Yehova. saya menjawab itu? Manfaatnya? Lah, itu penting sesuai dengan judul pengakuan iman rasuli Markona. Sama dengan kamu tadi Artinya, tanya, apa pentingnya doa Rasul aku percaya mana? itu kan? Bro, Sama. jangan salah, ya. Kamu tahu nggak? Lucifer juga ngaku rasul, bro. Ngerti nggak? Kamu pecahan Pengakuan denom iman yang ke rasuli. berapa ribu berhenti sudah, saya sudah mau ada urusan lain. Nah, kan? Nggak bisa jawab satupun. Jadi fakta teman-teman, dengarkan, saya ulangi. Katolik mengklaim bahwa dasar imannya Allah Tritunggal bukan berdasarkan Alkitab, tetapi konsili. Yang kedua, jelas tadi kan, pengakuan kredonya tadi. Itu tidak ada dalam Alkitab, pengakuan iman rasuli. Tetapi itu hasil daripada konsili. Makanya disebut kredo konsili, bukan kredo Alkitab. Jadi hati-hati, judulnya yang mereka samarkan, pengakuan iman rasuli. Pada saat kita tanya, rasul mana yang melakukan pengakuan iman itu? Nggak bisa mereka buktikan. Athanasius, Tertullianus, Arius. Hah? Sejak kapan ini jadi rasul? Markona yang 3 ini, sejak kapan jadi rasul? Rasul itu 12 rasul murid Tuhan Yesus. Itu yang disebut rasul. Sejak kapan Athanasius jadi rasul? Aneh. Makanya, jadi itu pengakuan iman rasuli teman-teman. Itu bukan berdasarkan Alkitab, tetapi hasil kredo.
Kredo itu rapat, ya teman-temannya, konsili, hasil konsili. Ya, makanya disebut kredo konsili, pengakuan iman Rasul. Kredo Kristen dalam Alkitab jelas, Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, selesai. Itu kredo Alkitab. Iman rasuli itu kan baru terbentuk atau terkodifikasi kan pada abad ke-6 atau abad ke-7. 700 tahun sesudah para rasul meninggal atau wafat. Baru ada. Cikal bakal yang buatnya memang dari Tertullianus. Tertullianus lah yang salah satu dari pencetus Imam Rasuli. Tertullianus beserta Irenaeus. Jadi dua aktor ini. Bantah Dua data aktor saya ini. pakai data pembanding, Bang. Silakan. Jadi, Bantah data Cak Lontong pakai data pembanding. Kredo apa pengakuan iman itu baru ada di abad ke-6 dan ke-7. Awalnya di abad ke-6 akhir atau awal abad ke-7 awal. Pencetusnya ide ini mula-mula dari Tertullianus sama Irenaeus. Yang dimulai dengan istilah apa? Aturan iman. Mula-mula bukan pengakuan imam, tapi aturan iman dengan istilah apa waktu itu? Ada istilahnya itu. Oh, regula fidei. Regula fidei dalam bahasa Latin itu adalah aturan iman yang dicetuskan oleh Tertullianus dan Irenaeus. Lalu pada abad ke-6 akhir atau pada abad ke-7 awal baru berubah dijadikan menjadi dekret atau dikri pengakuan iman. Jadi bukan ajaran para rasul. Para nabi, para rasul tidak pernah membuat ajaran pengakuan iman. Hanya dari Tertullianus sama Irenaeus yang pencetusnya. Jadi memang mereka ini pengikut pagan nih. Jelas-jelas pengakuan iman rasuli itu kan pagan yang mencetuskan Tertullianus sama Irenaeus. Ini nggak bisa dipungkiri, sejarah menulis. Yes. Makanya seperti kanon PB, kanon kitab Perjanjian Baru, mereka mengklaim itu dari gereja Katolik, itu kan benar-benar mereka mencuri apa yang sudah ada di dalam fragmen Muratori itu. Fragmen Muratori itu tahun 160, jauh sebelum 100, hampir 100 berapa tuh? Hampir 160, 150 tahun sebelum Konsili Nikea, sebelum gereja Katolik resmi ada. Jadi mereka mengakunya yang mengkanon Alkitab itu gereja Katolik. Itu kan mereka betul-betulnya sudah mereka ngambil kanon Perjanjian Lama dari para nabi, yaitu yang selesai di zaman Ezra dan Nehemia, yaitu 500 tahun sebelum Masehi. Kanon Perjanjian Lama sudah ada, sudah selesai. Lalu kanon Perjanjian Baru sudah selesai, sudah ada di tahun 160, fragmen Muratori. Jadi tinggal gereja Katolik mengambil dua kanon ini, seakan-akan mereka mengkanonkan. Lalu termakanlah tipuan ini. Silakan, sampai hari ini. Alul Kitab, kau naik, ya, kau naik Alul Kitab kalau punya ilmu dan data. Wah, udah naik dia, Cak. Silakan. Silakan, Alul Kitab. Masih percaya Allah yang bukan-bukan, Bang? Password dulu, Bang Liping. Hidup Tritunggal, passwordnya ya. Oh iya. Enggak, harus perlu pakai password. Ya, Alul Kitab, silakan. Ya, jadi menurut gue kalian tidak pernah memahami posisi kami, bro. Bapak tidak pernah memahami. Jadi kayak lagu itu jadinya ya. Bahkan Samuel pun enggak. Gue debat dengan Samuel pun kaget. Ketika kami mengatakan, kaget. Ketika kami mengatakan yang memperkenalkan di dalam Perjanjian Lama kepada Musa, itu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Sang Firman. Pribadi kedua. Benar. Sang Firman itu Yahweh. Benar, Sang Firman itu Yahweh. Bapa itu Yahweh. Roh Kudus itu Yahweh. Ada berapa Yahweh?
pribadi Yahweh di dalam satu nama. Ada 3 Yahweh. 3 pribadi. Yahweh Di itu mana 3 pribadi. tertulis? Di mana tertulis Yahweh 3? Itu permasalahanmu. Gue nggak percaya pada Ini bukan ahlul kitab, bahlul kitab ini. Bahlul kitab. Coba kita buktikan ya. Macet. Bahlul kitab. Ahlul kitab. Ada 3 Yahweh. Cuma ada judulnya. Silakan Pak, silakan. Iya Pak. Silakan Pak, silakan. Iya, silakan Pak, silakan. Kutunggu walau tak pasti. Asik. Tidak. Kalian tidak pernah memahami posisi kami. Ya memang enggak. Intinya gini bro, di dalam posisi kami narasi flying victimnya memang luar biasa. Benar. Memang ini fakta bro. Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu bukan Allah yang berbeda. Itu bukan Allah yang berbeda. Bapa dan Putra itu adalah Allah yang sama, tetapi pribadi yang berbeda. Itu posisi kami. Ikan coba narasinya. Bang, pakai data Markona, di mana ada 3 Yahweh? 3 pribadi. Iya, di mana ada 3 pribadi Yahweh, di mana? Gua akan buka dari orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi ini sunatnya 7 hari. Bukan dari Alkitab. Enggak, sedikit aja. Aku ke Alkitab sebentar. Kalau bagimu, bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, bagi mereka Elohim mereka itu siapa? Yod-Heh-Vav-He, betul? Hanya satu Yod-Heh-Vav-He, benar nggak? Ya, hanya satu. Ya kan? Bagi orang Yahudi ya, hanya satu Elohim, yaitu Yod-Heh-Vav-He. Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya satu Elohim, yaitu dari sekian banyak Elohim, hanya satu Elohim, yaitu Yahweh itu adalah Bapa. Dia nggak ada tulis Yahweh itu, Elohim itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus, bro. Kalau di situ ada 3 pribadi, sebentar. Kalau Yahweh di situ ada 3 pribadi, tentunya Rasul Paulus mengatakan hanya bagi kita hanya ada satu Elohim, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi Rasul Paulus tidak pernah menuliskan itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus yang Elohim yang satu itu. Tapi hanya Bapa. Hanya berhenti kepada kata Bapa. Dan sampai hari ini orang Yahudi hanya mengakui satu-satunya yang mereka sebut Bapa adalah Yod-Heh-Vav-He yang disebut Bapa itu. Gak ada mereka sebut Yahweh itu anak atau apalagi Roh Kudus. Oke. Silakan Ahlul. Di mana datanya, Bang? Masalahnya begini, Cak Lontong. Kamu bertentangan dengan teologimu sendiri. Karena ketika di dalam perjanjian baru Bapa itu telah menjadi anak. Itu teologi kalian adalah di dalam perjanjian baru Bapa itu menjadi anak. Bang, nggak apa-apa, apapun narasimu Bang, kami dengarkan. Tapi pakai data Bang, pakai data Markona. Di mana ada 3 pribadi Yahweh? Ya nanti gua akan tunjukkan. Gue janji, Livin Ismail, kamu biarkan gua menjelaskan dulu. Janji ya, janji ya. Dengan Ya, kalau teman-teman, gua nggak ya bisa janji. ngomong, Oke. gua turun aja, nggak apa-apa. Gua nggak apa-apa, Livin Ismail. Nggak Kamu mau apa-apa, diskusi, kamu ngomong aja, ya. Janji makanya ya, jangan tapi tunjukin ya. dipotong-potong. Yuk, silakan. Nah, dalam teologi Moca Lontong, di dalam perjanjian baru Bapa itu telah menjadi putra, dan lalu Bapa yang putra itu menjadi Roh Kudus. Ketiga-tiganya itu satu pribadi. Dia hanya berubah bentuk atau dia hanya mewujudkan itu menjadi mode yang berbeda-beda. Nah, kalau Rasul Paulus menuliskan seperti itu, harusnya dia menulis dong, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Roh Kudus. Kan telah menjadi Roh Kudus. Tetapi kamu tidak berhenti sampai di situ saja. Karena Rasul Paulus mengatakan hanya ada satu Elohim saja. Gue pakai kata Elohim ya, biar nggak polemik ya. Yaitu Bapa yang daripadanya, sebentar, dan daripadanya segala sesuatu berasal. Dan hanya satu Tuhan saja. Ada kata dan di situ. Ini senada dengan Yohanes 17 ayat 3, bahwa inilah kehidupan yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, yaitu Sang Bapa, karena memang hakikatnya itu adalah satu-satunya, dan Tuhan Yesus yang telah Engkau utus. Dan mengenal Tuhan Yesus yang Engkau utus. Mengenal Tuhan Yesus sebagai apa? Sebagai firman Allah, yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu anaknya yang tunggal itu, Cak Lontong. Ini yang gue tunjukin ya.
Itu kan ajaran dari Yunani toh. Shalom. Nah, ini yang mengatakan itu pribadi yang lain, ya kan? Kan yang mengajar gini gitu. Yang mengajarkan ada pribadi yang lebih dari satu kan dari Yunani. Rasul Paulus kan, Rasul Paulus kan coba belum pernah. sebentar Cak, izin minta tolong. Di mana janjimu Bang? Di mana ada 3 pribadi Yahweh Bang? Saya sudah tunggu loh. Ya makanya Silakan. justru ini Benjamin Sommer ini adalah seorang Yahudi, ya, orang Yahudi yang benar-benar Yahudi loh ya, dan dia menulis di dalam buku ini The Bodies of God and the World of Ancient Israel kalau Allah yang multi Ini bukan Alkitab ya Bang? Bukan dari Alkitab imanmu ya? Dia lebih percaya Benjamin apa? Kamu lebih percaya Benjamin di Sommer daripada para nabi. Gini, sebentar, dikit bro. Gini, Anda bawa buku ini. Bang Ahlul, bentar Bang. Biar Cak Lontong dulu yang ngomong. Silakan Cak. Ya. Anda bawa buku ini, Anda ingin menunjukkan kepada kami, kamu lebih percaya kepada Benjamin de Sommer, seorang Yahudi, daripada nabinya orang Yahudi yang menuliskan kitab perjanjian lama mulai dari Musa sampai Maleaki. Itu kamu nggak percaya karena mereka tidak mengajarkan tentang 3 pribadi Tuhan. Sekarang ini kamu lebih mau Benjamin ini yang kamu percayai yang mengatakan Tuhan ada 3 pribadi gitu. Justru mereka mengajarkan 3 pribadi. Makanya Benjamin Sommer menuliskan bahwa orang Kristen yang percaya pada Elohim yang multipersonal itu diajarkan di dalam perjanjian lama. Itu memang diajarkan di dalam perjanjian lama, bro. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Elohim yang multipersonal, Di mana di perjanjian lama? Di mana di perjanjian lama Elohim multipersonal? YHWH multipersonal, 3 pribadi di mana? Jangan asal ngomong, dari tadi asal ngomong. Lanjut Cak. Ketika Elohim itu bertemu dengan Musa. Kalau menurut kamu gini lah, kalau menurut kamu lah, kita ikutin lah ajaran kamu yang seperti si Sommer ini mengatakan dia orang Yahudi. Artinya orang-orang Farisi itu juga tahu dong. Artinya orang-orang Farisi yang semua mengerti tentang Torah Musa, semua tentang Taurat itu, tentang Mazmur Daud itu semua. Pasti mereka tahu Tuhan mereka ada 3 pribadi, benar nggak? Tahu nggak? Tahu. Betul loh. Lalu kenapa harus mereka salibkan Yesus kalau mereka tahu itu adalah pribadi kedua? Karena pribadi kedua yang mereka baca di kitab Taurat itu ilahi. Dia menyebut dirinya sebagai Yahweh, bro. Tetapi pribadi kedua yang mereka lihat dengan mata mereka itu maksud Anda sebenarnya dari zaman orang-orang Farisi mereka sebetulnya udah Tritunggal gitu. Udah tahu Tuhan itu punya 3 pribadi. Mereka tahu bahwa Allah itu multipersonal. Oh itu ya udah tahu 3 pribadi. Tapi nggak ada satupun ayatnya di perjanjian lama menyatakan Tuhan ada 3 pribadi ajarannya. Tapi ayat kotoran ada, bro. Ayat kotoran itu apa maksudnya? Ayat kotoran tentang kotoran yang bisa membakar roti di atas kotoran. Ayat kotoran itu semua ada dijelaskan. Tapi ayat yang katanya Tuhan ada 3 pribadi kok nggak ada. Oke, ada. Sebentar ya. Ada Zakaria itu ya. Zakaria. Ada banyak. Carilah bang, cari. Ya, tunggu bang. Kami tunggu walau tak pasti. Jangan kabur ya bang. Iya syukur nggak kabur. Karena dari tadi soalnya bengkelnya ini agak kejam bengkelnya ini. Kalau rusak berat langsung dipakai martil dibuat. Wah. Memang ngeri bengkelnya nih. Nah, bengkel apa? Living bengkel kafir. Saya berapa ya? Aku lupa. Bengkel sekarang kan nggak main ketok magic lagi, Living. Bengkel sekarang begitu rusak ganti baru. Mana ada lagi main ketok-ketok magic? Kalau bengkelnya ini lain bro, dia nggak ganti baru sih asik. Kan ganti orang. Ini nggak, memang yang rusak itu dimartilin bro, biar lurus, ya kan? Makanya memang agak kejam bengkelnya nih. Ini saya khawatir alul kitab ini jadi bahlul kitab. Kalau nggak bisa tunjukkan ayatnya kan, ada 3 pribadi yang bahaya nih. Ayatnya ada nggak Yahweh jadi daging, Ping? Ayo dong, Ping, tunjukin. Aku jadi daging.
Ada nggak ayatnya ini? Dek, belajar dulu, Dek, belajar. Jangan modal congor aja, Dek. Ya. Sebentar ya, gue buka dulu ya dulu. Makanya tunjukkan Iya, dong, Ving. buka lah, Jangan Bang. jadi daging, Wing. Ving, ayo dong. Jangan Dia gitu. bisa, kita lagi hening cipta mendengarkan Bang Yesaya Ahlul. 9 ayat 6 itu kan menubuatkan Yahweh menjadi putra itu kan. Nah itu dalam teologimu dia menjadi putra. Iya. Dia menjadi Yahweh yang mengambil Yahweh sendiri yang hadir dengan cara dilahirkan. Makanya disebut dia putra. Halo. Karena putra Bisa itu saya mau disebutan. pada listrik Ismail? Bentar dulu Erikson, bentar Erikson. Bang Ahlul, gini maksud Cak Lontong kan Bang, supaya jangan hening sambil Abang mencari data, jangan ditanggapi Cak Lontongnya. Cak Lontong bernarasi Bang. Abang pasrah aja lah sebelum datanya dapat. Gimana mau kita buat Bang? Aku pun nggak bisa bela Abang, ya kan? Karena Abang lagi cari data ini Bang. Oke, silakan Cak Lontong bernarasi. Apapun dibilang Cak Lontong terima aja lah Bang, karena data Abang nggak Boleh dong gue ada. narasi juga dong. Boleh dong gue narasi. Jadi gini, Yesaya 9 ayat 6. Kamu disebut berapa pribadi? Saya satu pribadi. Satu pribadi. Kenapa Satu Allah diri. kalian buat jadi 3 pribadi? Nah itu kamu justru membenarkan saya karena di sini bro. Gua disebut Membenarkan satu saya? Benar. Gua buktikan di mana. Gua disebut satu being. Tetapi roh gua itu disebut beingnya gua. Bukan sesuatu yang lain. Tetapi roh gua bisa dibedakan dengan tubuh. Tubuh bisa dibedakan dengan jiwa. Tubuh bukan Rohmu punya jiwa, kehendak apa jiwa tidak? Jiwa bukan roh, tetapi satu being. Kata kuncinya, gue sangat senang hari ini diskusinya bisa maju karena Cak Lontong itu memahami bahwa hanya disebut 3 TI jika ada 3 being. Sama seperti lu Cak Lontong dan gua. Setiap being memiliki Jangan pribadi. tipu-tipu. Yang namanya sudah 3 pribadi itu. Sudah 3 betul kan ya, teman-teman. Nih, Apa ini gambar ini. Gua berikutnya gua hanya kemana lagi? Gua udah masukkan Cak Lontong itu ke dalam teman diskusi. Selain Samuel, berarti ada 2. Oh lihat ini Selain berapa? daripada Berapa itu gua nggak kita mau dari soalnya nggak nyambung. dari 3 pribadi? Nggak nyambung, bro, Coba. nggak nyambung, sangat nggak nyambung bro. Sorry ya. Gue izin turun dulu. Makasih ya Cak Lontong ya. Baru saya ngomong langsung kabur. Lu nggak nyambung masalahnya. Living Smile juga nggak ngerti. Lu yang nggak nyambung. Coba lu lihat gambar ini. Lihat gambar Kamu ini. tahu Ahlul, Makan orang dulu ya. idiot sekalipun mengaku ini 3 teos. Orang idiot ngaku nih 3 teos. Enggak, Seperti yang dikatakan Hanzo tadi. Si Alun maksa kalau yang namanya 3 pribadi itu kehendaknya satu. Nah itu nggak akan mungkin bisa masuk. Karena yang dikatakan pribadi, syarat utama yang disebut pribadi yang boleh dikategorikan person atau pribadi itu wajib harus punya kehendak. Kalau tidak punya kehendak, tidak boleh dikatakan person atau tidak boleh dikategorikan pribadi. Jadi kalau berbicara pribadi sudah pasti dan sudah harus mempunyai kehendak. Jadi kalau ada 3 pribadi sudah pasti harus ada 3 kehendak. Kalau ada 2 pribadi sudah pasti dan harus mempunyai 2 kehendak. Kalau 10 pribadi sudah harus dan sudah wajib untuk mempunyai 10 kehendak. Itu yang namanya person atau pribadi, itu syarat. Nggak mungkin bisa ada 3 pribadi tetapi kehendaknya satu, nggak bisa. Itu nggak akan mungkin. Itu nggak akan bisa diterima makna Gini daripada loh, Ca. person atau Ca. pribadi. Cak, nggak bisa juga gitu Cak. Itu kurang tepat Cak. Aku apa yang dikatakan Cak Lontong udah benar itu. Dan itu yang disepakati secara umum. Bibir mitu Troy. Ya, memang kesepakatan umum begitu, Bang. Namanya Tidak bisa seperti itu. Itu namanya kalian berbicara bukan berbicara standar Alkitab. Ya kan? Karena gini loh. Ya, Abang bentukkan dengar standar dulu. Alkitab dengan logika umum. Troy, sebentar. Jadi, ya, pada saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya. Di situ ada 2 kehendak kok. Kehendak Bapa, kehendak Yesus. Jadi apakah itu menunjukkan 2 pribadi? Kan enggak. Ya. Di mana dalilnya itu 2 pribadi? Tidak dong. Oke, aku tunjukkan Tidak. boleh. Jadi
Tidak melulu kalau misalnya ada dua kehendak menunjukkan kepada dua pribadi, Gak nggak bisa. apa, bro Living. Kalaupun mereka memaksakan di situ ada dua pribadi, itu jatuhnya udah dua teos, udah dua ilahi. Betul. Jadi kalau satu pribadi hanya satu pribadi itu adalah ilahi. Kalau dua pribadi itu udah pasti dua ilahi. Kalau tiga pribadi itu sudah pasti tiga ilahi. Itu udah nggak bisa dipungkiri. Karena mereka mempunyai kehendak masing-masing, tiga kehendak yang berbeda. Betul. Setuju itu. Jatuhnya di situ, bro. Otomatis kalau sudah ada kehendaknya dua, sudah pasti situ mungkin ada dua pribadi. Nah, kalau udah dua pribadi, jatuhnya politeis. Udah pasti itu dua ilahi. Gitu. Jadi tadi si Abdul maksa, kenapa nggak berani jatuh kepada tiga pribadi atau tiga kehendak? Karena kalau jatuhnya ke tiga kehendak, itu jatuhnya kepada tiga ilahi. Sedangkan syarat untuk menjadi person, syarat untuk bisa disebut pribadi harus punya kehendak. Di sini, Nah, di sini artinya gini, Cak. Blunder, Kalau bro. kamu misalnya, Cak, ini kan jadinya jadi ini, Cak. Kalau kamu berkata seperti itu, Cak, artinya, Cak, di Taman Getsemani itu, ya, Cak, pada saat di situ ada dua kehendak, kamu juga mengakui di situ ada dua pribadi atau dua teos. Itu bukan dua kehendak, bro. Di Taman Getsemani itu adalah pergumulan dia sendiri. Nah, makanya itu kan dua kehendak. Jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Bapak kehendaki. Enggak, bro. Jadi gini, kalau jangan dibalik. Jangan kalau punya dua kehendak itu pasti dua pribadi, bukan begitu. Syarat untuk jadi pribadi, syarat yang bisa disebut person, syarat untuk bisa disebut person atau pribadi harus mempunyai kehendak. Gitu loh, bro. Nah, itu dia di situ kan ada kehendak, Cak. Misalnya gini loh. Kita sendiri manusia ini punya dua kehendak. Kehendak roh berbeda dengan kehendak daging, betul? Nah, Kan tapi beda. kan saya satu Kan pribadi. daging kita punya kehendak. Tapi kita kan tetap Iya. satu pribadi. Nah, jadi bagi kita bukan berarti dua kehendak itu udah pasti dua pribadi, bukan. Atau tiga kehendak itu namun udah pasti tadi, tiga Cak, pribadi. kenapa? Tetapi kalau pribadi, syarat pribadi, bro, dibalikin. Syarat bisa disebut pribadi kalau kita nih bisa disebut pribadi karena kita punya kehendak. Minimum punya kehendak barusan bisa disebut pribadi. Kalau tidak bisa punya kehendak, itu nggak bisa disebut, dikategorikan sebagai pribadi. Bukan yang dibalik, bro. Bukan terbalik. Bukan nanti. Nggak nangkap kalau saya. gitu nggak nangkap. Bukan berarti kalau kalau gitu orang yang punya kehendak, kehendak hatinya berbeda dengan kehendak apanya, ada beberapa kehendak. Itu artinya dia ada beberapa pribadi, gak seperti itu. Syarat untuk bisa disebut pribadi, syarat minimum untuk bisa disebut person, syarat minimum yang bisa dikategorikan pribadi, dia harus mempunyai kehendak. Minimum satu kehendak, minimal satu kehendak harus ada. Barusan dia bisa disebut pribadi. Kalau enggak, dia nggak bisa disebut pribadi. Artinya, Cak, Gitu, bro. narasi Cak ini artinya membuat pembenaran kan? Seperti contoh di Taman Bukan Getsemani. pembenaran. Bukan, sebentar dulu. Jangan pembenaran dulu, Bang. Nanti Coba. jatuhin. Living mau kemana, Living? Maksudnya gini. Mau kemana? Gini ya. Cak, memang Nggak ada. apa yang dikatakan si Cak Lontong Sini ini, aja. gua setuju ya. Artinya gini loh, Bang. Kalau Abang tidak meletakkan pribadi ini kepada satu sosok person yang berbeda, nanti satu pribadi ini satu sosok ini akan memiliki dua pribadi atau tiga. Itu namanya narsistik, Bang. Kejiwaan, sakit jiwa dia, Bang. Manusia dua pribadi disebut narsistik. Gimana kalau Tuhan punya tiga pribadi? Lah, nggak nyambungnya di sini, makanya Tritunggal, tiga Living mau pribadi, kemana, satu Living, hakikat, masalahnya? tiga tapi satu. Berarti Tuhan yang mereka sembah sakit jiwa, bener nggak? Betul tidak? Coba kalau misalnya silakan Tito. silakan Ibu Kezia. Yang saya dengan Ibu Kezia ini saya setuju. Coba silakan Ibu Kezia. Coba bahasa maksudnya gimana Ibu Kezia? Ya. Person itu menyangkut gimana? Silakan pribadi. Silakan, Bu. Iya. Thank you, Toh. Ya, kembali saja kepada kamus Alkitab. Simpel saja. Di Alkitab kan ada prosopon. Pribadi itu artinya wajah. Jadi syarat pribadi itu ada wajah atau tampilan. Sebenarnya lebih ke wajah ya. Kalau ada wajah ya pasti sudah ada penampilan lah, sudah ada kehadiran. Gitu loh.
Bukan masalah kehendak. Kalau masalah kehendak artinya kalian juga sama dengan Tritunggal, membenarkan dogma Tritunggal itu berkata 3 pribadi itu karena ada kehendak. Kehendak roh di situ ada. Ya, kehendak tubuh di situ ada. Tetapi artinya kalian jadi pembenaran ke dogma Tritunggal, ini berbahaya. Gitu loh, teman-teman. Nah, tapi kalau prosopon ada wajah ya dan ada tampilan, betul. itu Secara disebut Alkitab. pribadi menurut standar Secara Alkitab. Alkitab, memang makna kata pribadi itu prosopon, tetapi maksudnya makna pribadi kan mereka kan ingin mengatakan 3 pribadi. 3 pribadi, tetapi mereka tidak mau mengatakan di situ ada 3 kehendak. Harusnya di situ 3 pribadi harus punya 3 kehendak dan itu sudah pasti menjadi politeis. Itu sudah pasti jadi 3 ilah. Makanya mereka tetap memaksakan kehendak itu 1. Tidak boleh lebih dari 1. Karena kalau kehendak lebih dari 1, sekarang izin Cak. Sekarang coba menurut pemahaman Cak ini gimana? Apakah sah bahwa pribadi itu bisa dikatakan pribadi jika dia sah? Syarat pertama menjadi pribadi, dia punya kehendak. Udah sah jadi pribadi. Apakah Betul. pemahaman Cak juga seperti itu? betul. Dia bisa mengaku katakan dia pribadi. berarti Pertama, Calontong bukan juga- hanya pribadi aja, dia juga harus punya kesadaran. Enggak, dia Iya, harus punya artinya kesadaran. Cak Lontong juga Dia punya kesadaran. membenarkan ada Tritunggal dalam Alkitab. Enggak, Karena punya kehendak. pribadi yang mereka paksakan itu jadi 3 ilahi. Kalau mereka paksakan di situ Tritunggal pribadi. Bukan, maksudnya ini pemikiran, gak usah dulu dari mereka, Cak. Pemikiran Cak Lontong dulu. Ya, saya rasa pemikiran calon saya, udah waras pemikiran gitu loh. saya. Kalau Gini, pemikiran Silakan. saya. Silakan. Kalau mereka tetap mengklaim Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah pribadi, tentu Bapa, Anak, Roh Kudus itu punya kehendak. Bapak punya Sekarang kehendak yang enggak, Cak, berbeda bukan dengan masalah ini. mereka. Ini bukan masalah mereka, pemahaman Cak Lontong. Apakah mengikuti setuju dengan hal itu? Ini pemahaman Cak Lontong sendiri yang saya minta. Kalau saya ya tidak. Saya ya nggak mungkin itu adalah pribadi. Karena Bapa, Anak, Roh Kudus itu kan hanya sebutan, bukan pribadi. Mereka yang memaksakan menjadi pribadi, kan? Iya. Makanya saya bilang kalau kalian paksakan Bapa, Anak, Roh Kudus. yang setelah itu pribadinya, Pemikiran benar mereka itu 3 pribadi dan 3 kehendak. Itu Troy, saja. diam Itu dulu, pemikiran Troy. tunggal. Yang Gini dia, ditolak Cak. itu Living. Jadi gini Living. Bodinya. Supaya kau nggak mikir Tadi aku silakan. Tadi aku mau jelaskan kepada si Balul, kalau kamu paksakan di situ ada 3 pribadi, maksudnya si Balul kan di situ 3 pribadi tuh, Bapak pribadi, Anak pribadi, Roh Kudus pribadi. Sedangkan kita kan Bapak, Anak, Roh Kudus bukan pribadi kan kalau kita. Kita sebutan. Kalau mereka kan paksakan 3 pribadi. Makanya saya mau jelaskan sama dia, kalau kamu tetap ngotot mengatakan Bapak, Anak, Roh Kudus itu adalah pribadi, tentu mereka juga harus punya kehendak. Bapak mempunyai kehendak, Anak punya kehendak, Roh Kudus punya kehendak yang berbeda. Nah, kalaupun iya ada, ketiga itu ada 3 kehendak, artinya udah 3 teos, udah 3 ilahi. Karena Bapak pribadi mempunyai kehendak sendiri ilahi. Bapak juga pribadi yang punya kehendak sendiri ilahi. Roh Kudus juga pribadi, kata menurut mereka adalah ilahi. Jadi 3 ilahi. Kalau kita enggak, kalau saya Cak Lontong enggak. Kalau bagi Cak Lontong, Bapak, Anak, Roh Kudus tetap 3 sebutan. Tetap 3 sebutan bagi satu pribadi yang bernama Karena gini, Yesua. Cak, dalam Yohanes 8 juga seperti Bapa memiliki hidup Yohanes 5 ya. Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga Anak diberikannya hidup dalam dirinya sendiri. Memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Nah, kalau pengertian Cak tadi Itu kan salah terjemahan itu. Bentar dulu, Bang Giano. Enggak, kalau saya tahu ayat itu. Kalau pengertian Maksudnya saya, gini, itu kalau bukan 2 pengertian Cak pribadi. Lontong, iya, kalau Itu bukan pengertian 2 Cak Lontong. pribadi. Tetapi kalau arti pribadi seperti Cak Lontong bilang tadi kan, bahwa pribadi bisa dikatakan pribadi, ini pengertian ya. Oke, pengertian dari data. Oke, bisa dikatakan pribadi jika dia punya kehendak. Kan Cak Lontong mengakui hal itu. Iya, semua kalau pribadi, syarat pribadi, kalau mau dikatakan pribadi dia harus punya kehendak, punya kesadaran. Di mana itu fatal, teman-teman. Gimana sih? Kalau ini pemahaman ini kalian masukkan ke dalam Alkitab, ini fatal. Jika Tapi kan pribadi kita nggak bisa mengatakan dikatakan itu pribadi, bro.
Nah, demikian tadi Kamus Min ya. Ini memang baku hantamnya Kristen versus Kristen. Dan wah, mereka ini baku hantam aja, tiada hari-hari tanpa baku hantam. Nah, apa-apa mereka ini sesama Kristen ya. Ya, kita ini umat muslim ya menonton saja ya. Karena di sini maka ketika orang-orang Kristen itu baku hantam ya, umat Islam itu diuntungkan ya dengan hiburan-hiburan yang bikin senyum-senyum. Cuman lah ini. Lagi pula ya, ketika mereka ini berdebat betul-betul tidak rasional satu dengan yang lain tuh, ngomong pun tak apa-apa ya, so intelektual gitu ya. Tapi maknanya tuh apa? Tidak, jangan-jangan mereka sendiri yang ngomong, mereka sendiri yang tak paham gitu ya. Mereka tak paham apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka kisahkan gitu. Jadi bikin tertawa. Astagfirullahaladzim. Baik, Kamus Min, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridwan Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir.